Ya, wajibnya itu masih nanti. Wajibnya masih nanti ketika kita sudah memiliki anak. Tapi tidak ada salahnya kita belajar ini sebagai bekal agar kita memiliki arah, kita memiliki tuntunan di dalam mendidik anak sesuai dengan tuntunan para ulama. Baik, kita akan mulai dari usia 0 sampai 2 tahun, yakni ketika ia lahir, ketika sang anak ini baru lahir sampai ia berusia 2 tahun. Baik, pertama, fikih terkait kelahiran anak, ya, disunahkan bagi orang tua untuk mengadzani dan mengikomahi di telinga bayi yang baru lahir. Tapi kita akan bahas nanti dalil-dalil dan penjelasan para ulama. Hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah, tidak wajib. Andaikan tidak dilakukan pun tidak masalah. Baik. Ibnu Qasim Al-Ghazzi mengatakan di dalam Fathul Qarib, wa yusannu an yu'adzina fi udhunil maulud al-yumna hina yulad wa yuqima fi udhunihi al-yusra. Disunahkan azan di telinga kanan bayi dan di telinga kiri bayi ketika ia baru lahir. Baik. Jadi pendapat Imam Asy-Syafi'i dan juga pendapat Imam Ahmad. Ya, meskipun permasalahan ini tidak sepakat, ya, tidak ada kesepakatan dalam masalah ini, tapi ada khilaf di kalangan para ulama. Namun pendapat yang dikuatkan oleh Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad termasuk Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Tuhfatul Maulud atau Tuhfatul Wadud fi Ahkamil Maulud, beliau juga merojihkan pendapat ini bahwasanya disunahkan untuk mengadzani telinga bayi dari, ya, telinga kanannya diadzani, telinga kirinya diiqamahi. Baik, adapun dalilnya, baik, terkait adzan ini yang paling utama adalah laki-laki. Ketika ada laki-laki, ayahnya misalkan atau kakeknya, maka yang lebih utama adalah laki-laki. Namun bila tidak ada, kecuali ibunya atau mungkin bidan, maka wanita dalam hal ini boleh untuk mengumandangkan adzan. Ya, karena adzan dalam hal ini tidak seperti adzan ketika sholat, yang mana tujuannya untuk mengumumkan datangnya sholat, yang mana harus dikeraskan. Tapi kalau dalam masalah ini, adzan tidak harus dikeraskan. Bahkan mungkin kurang baik kalau dikeraskan, karena mungkin akan mengganggu telinga anak. Ya, karena tujuan adzan dalam hal ini adalah untuk zikir. Sehingga perempuan pun boleh melakukannya. Adapun dalilnya, ini adalah hadis Ubaidillah bin Abi Rafi'. Beliau menyampaikan, Ra'aitu Rasulullah alaihi salatu wasalam adzana fi udhunil Hasan ibni Ali hina waladat Fatimatu bis salah. Aku melihat Rasulullah SAW mengumandangkan azan di telinga Al-Hasan bin Ali ketika Fatimah melahirkannya. Dengan azan sebagaimana azan salat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi dan diperselisihkan derajatnya. Diperselisihkan derajatnya. Di antara ulama yang mendhaifkannya adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani, sehingga sebagian ulama tidak mengambil hadis ini dan mengatakan azan di telinga bayi tidak disunahkan. Tapi sebagian ulama juga menghasankannya. Di antara Imam An-Nawawi, kemudian Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah menghasankan hadis ini, dan karena statusnya hasan maka bisa diamalkan. Maka bisa diamalkan dan tidak ada masalah ketika orang tua ingin mengamalkannya berlandaskan dengan dalil ini. Kemudian hadis terkait iqamah ini dari hadis Abu Ya'la, bahwasanya beliau menyampaikan wan wulida, bahwasanya Nabi alaihi wasallam menyampaikan wan wulida mauludun fa'adzana fi udhunihi al-yumna wa qama as-salata fi udhunihi al-yusra lam tadurhu atau lam tadurruhu ummus sibyan. Setiap bayi yang baru lahir lalu diadzankan di telinga kanan, diadzankan di telinga kanan dan dikumandangkan iqamah di telinga kiri, maka ummus sibyan, yakni jin perempuan, tidak akan membahayakannya. Ini diantara keutamaan ataupun fadilah iqamah atau azan ataupun iqamah di telinga kanan dan kiri. Baik. Hadis ini juga lebih diperselisihkan, ya, dan yang lebih kuat pendapatnya adalah dhaif. Hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif sehingga kebanyakan ulama tidak mengambilnya. Baik, tapi sebagian ulama di antaranya Imam An-Nawawi ini tetap mengatakan sunnah karena hadis dhaif bisa diamalkan di dalam fadailul a'mal. Hadis-hadis dhaif selama tidak sampai dhaif jiddan, dan juga ada dalil-dalil lain yang mendukung atau hadis-hadis lain yang menguatkan, maka bisa diamalkan dalam hal keutamaan amal. Sebagaimana yang disebutkan oleh beliau di dalam Muqaddimah Arba'in An-Nawawiyah yang sering kita pelajari bersama. Beliau menyebutkan bahwasanya hadis dhaif
boleh boleh diamalkan dalam fadhailul a'mal, bukan dalam hal halal dan haram. Baik, bagi yang ingin mengamalkan dua-duanya, maka ini baik. Tapi barang siapa yang mencukupkan dengan salah satunya, misalkan diadzani saja, maka ini juga baik juga karena memang hadisnya lebih lebih sahih atau lebih lebih kuat. Tapi barang siapa tidak mengamalkan dua-duanya karena menganggap dhaif, maka juga tidak masalah. Adapun hikmahnya yang disebutkan oleh para ulama, Al-Khatib Asy-Syirbini beliau menyampaikan di dalam Al-Mughni, maksudnya Al-Iqna, syarah Mukhtasar Abi Syuja, beliau menyampaikan yakuna i'lamuhu bitauhid awwalu ma yaqra'u sam'ahu 'inda qudumihi ila dunya kama yulaqqanu 'inda khurujihi minha. Taib, di antara hikmah azan di telinga kanan bayi yang baru lahir dan iqamah di telinga kirinya, hal ini agar tauhid, yakni kalimat tauhid yang mana di dalam azan itu ada kalimat tersebut. Ini menjadi kalimat yang pertama kali mengetuk pendengarannya saat dia datang ke dunia. Sebagaimana ketika dia wafat, nantinya juga akan ditalkin dengan kalimat tauhid. Ini hikmah yang beliau amati dari kesunahan tersebut. Bahwasanya anak ini agar ketika ia lahir, kalimat yang pertama dia dengar itu adalah kalimat tauhid, kalimat syahadat, dan juga kalimat-kalimat kebaikan. Kemudian juga ada miri dalam kitab Al-Najmul Bahaj beliau menyampaikan wal hikmatu fihi annahu awwalu qudumihi lad dunya. Bahwasanya hikmah kesunahan perkara ini adalah karena di saat awal kehadirannya ke dunia, setan itu akan menggodanya. Sehingga sangat sesuai ketika diusir dengan azan. Karena setan akan kabur ketika mendengarkan azan. Sebagaimana dalam hadis lain, setan ini akan lari terbirit-birit ketika mendengar azan. Ini diantara tujuan dan hikmahnya. Baik. Ini kesunahan yang pertama. Kesunahan yang kedua adalah mentahnik bayi yang baru lahir. Nah, apa itu tahnik? Tahnik ini sebagaimana yang disampaikan oleh Abu Bakar Ad-Dimyati dalam I'anatul Talibin, beliau menyampaikan wa tahniku wa madghu nahwi tamri wa dalku hanakil mauludi bi wa dalku hanakil maulidi bi liyanzila minhu syai'un ila jawf. Tahnik adalah mengunyah semacam kurma, berarti kurma itu tidak disyaratkan ya. Artinya kurma ataupun yang lainnya yang memiliki sifat manis. Taib. Jadi mengunyah kurma dan semacamnya lalu menggosokkannya di langit-langit mulut bayi agar ada sesuatu yang turun ke tenggorokan atau ke kerongkongannya, ke kerongkongannya atau ke saluran makannya. Ini istilah tahnik. Kemudian teknik ini sekali lagi tidak harus dengan kurma. Apabila tidak ada kurma, maka boleh dengan apapun selama manis. Ini juga disampaikan oleh Imam An-Nawawi. Fa'ilam yakun tamrun hannakahu bisyai'in akhar hulwin. Apabila tidak ada kurma, maka bisa mentahnik dengan sesuatu yang lain yang sifatnya manis. Ya, selama tidak membahayakan bayi. Ya, selama tidak membahayakan bayi. Misalkan apa? Permen. Yang mana mungkin banyak zat-zat kimia. Ya, maka bisa jadi malah membahayakan si bayi. Ya, maka mungkin kalau tidak ada kurma, mungkin bisa dengan madu atau dengan kismis, ya, atau dengan buah-buahan. Jadi yang manisnya itu manis alami dan sekali lagi perlu juga dikonsultasikan ke dokter. Baik. Kemudian hukum dan dalilnya hukumnya sunnah berdasarkan hadis Abu Musa al-Asy'ari bahwasanya Nabi atau beliau Abu Musa menyampaikan wulidali gulam fa'ataitu bihin nabi sallallahu alaihi wasallam fasammahu Ibrahim wa hannakahu bitamrin atau bitamratin. Taib, hadis riwayat Muslim. Poin pokok dari hadis ini adalah kalimat terakhirnya bahwasanya ketika Abu Musa datang kepada Nabi membawa anak yang baru lahir, lalu Nabi memberikan nama Ibrahim kepadanya dan Nabi pun mentahnik bayi tersebut dengan tamar, dengan tamar. Ini menunjukkan kesunahan teknik. Dan ini bukan kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama mutaakhirin yang menyampaikan bahwasanya kesunahan ini hanya untuk Nabi saja. Karena di zaman sahabat memang yang banyak dinukil, ini para sahabat datangnya ke Nabi dan Nabi Alaihissalam yang mentahnik. Tapi para ulama tidak mengkhususkannya pada Nabi. Bahkan Imam An-Nawawi menukil kesepakatan ulama. Sebagaimana dalam syarah Sahih Muslim yang beliau menyampaikan ittafaqal ulama ala istihbab tahnikil maulud inda wiladati. Para ulama itu bersepakat
Artinya ijma. Walaupun ijma ini perlu dipertanyakan lagi ya derajatnya, tapi beliau menukil ittifaq. Dan ketika Imam An-Nawawi menukil ittifaq, tentunya beliau punya punya landasan. Maksudnya para ulama ini bersepakat akan kesunahan tahnik bayi saat dilahirkan. Sehingga bukan kekhususan Nabi saja, tapi juga untuk umatnya. Ia boleh mengamalkannya. Dan dalam hal ini, yang mentahnik itu boleh siapa saja. Ayahnya boleh, ataupun kakeknya, ataupun pamannya boleh mentahnik. Ya. Tapi yang lebih diutamakan adalah yang mentahnik adalah orang yang soleh, orang yang terkait ya, atau mungkin kebalikannya anaknya misalkan ya anaknya. Kemudian dia melihat orang tuanya ini orang tua yang soleh, orang tua yang ya giat beribadah, apalagi kalau seorang ustadz misalkan. Maka lebih utama ya ia datangkan kepada orang tua untuk ditahnikkan oleh orang tua. Hal ini sebagaimana perbuatan para sahabat ridwanullahu alaihim, mereka mendatangi Nabi alaihi wasallam agar mendapatkan keberkahan dari tahniknya Nabi. Ini sebagaimana yang Imam Nawawi sampaikan di dalam Al-Majmu', wa yanbaghi an yakuna al-muhanniku min ahlil khair. Hendaklah yang mentahnik, berarti sunnah di sini ya. Sunnah. Yang mentahnik adalah orang yang salih, orang yang salih. Apabila tidak ada lelaki, maka bisa dengan wanita yang salih. Ya, bisa dengan wanita yang salih. Tapi sekali lagi ini dalam hal keutamaan saja. Andaikan orang tua yang mentahnikkan maka juga tidak masalah. Karena di antara hikmah tahnik itu juga terkait dengan terkait dengan keutamaan-keutamaan ataupun faidah-faidah yang sifatnya medis. Ya, terkait dengan pencerahan bayi dan lain sebagainya yang mana itu bisa didapat di dalam jurnal-jurnal kedokteran. Taib ini yang kedua, sunnah tahnik. Kemudian berikutnya, akikah. Ini sunnah yang banyak sekali pembahasan terkaitnya. Dan di antara sunnah yang sangat ditekankan untuk dilakukan oleh ayah bunda ketika lahir sang anak. Akikah ini hukumnya apa? Atau sebelumnya maknanya apa? Akikah, sebagaimana disebutkan oleh para ulama adalah apa yang disembelih pada hari ketujuh, mayudzahu lil waladi fi yaumi as-sabi atau fil yaumi as-sabi min wiladati. Akikah adalah hewan yang disembelih pada hari ketujuh kelahiran sang anak dari hewan ternak. Jadi yang disembelih adalah hewan ternak yang sah pada kurban. Kambing, sapi, dan unta. Akikah hukumnya sunnah berdasarkan pendapat mayoritas ulama. Menurut pendapat mayoritas ulama, akikah hukumnya sunnah yang ditekankan. Ya, sebagian ulama mewajibkan, sebagian lagi memakruhkan. Tapi pendapat yang lebih kuat dan ini merupakan pendapat pertengahan, akikah hukumnya sunnah, tidak wajib, tidak pula makruh, apalagi sampai terlarang. Ya. Taib. Kemudian dalil yang melandasi kesunahan akikah adalah hadis Samurah bin Jundub dalam riwayat Abi Dawud. Beliau Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan kullu gulamin rohinatun bi aqiqati tudbahu anhu yaumas sabi'ih. Semua anak bayi tergadaikan. Semua anak bayi itu tergadaikan dengan akikahnya yang dilakukan pada hari ketujuhnya dengan disembelih hewan ternak. Taib. Jadi poin pokoknya adalah setiap anak itu digadaikan dengan akikahnya. Nah, makna tergadaikan di sini, rahinatun di sini, sebagaimana ditafsirkan oleh Imam Ahmad, maknanya adalah anak tersebut ini tidak akan memberi kepada orang tuanya syafaat di hari kiamat, ya, sampai diakikahkan, sampai diakikahkan. Ini penafsirannya Imam Ahmad bin Hambal ketika menukil atau meriwayatkan hadis ini. Kemudian ini dikuatkan juga oleh Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam Tuhfatu Al-Muhtaj. Jadi keutamaan yang cukup besar ya. Dan juga ketika seorang meninggalkannya, maka bisa jadi anak yang ia didik, anak yang lahirkan tidak memberikan ia syafaat di akhirat nantinya. Tapi sekali lagi ada khilaf terkait makna rahinah. Yang saya bawakan ini kalamnya Imam Ahmad, pendapatnya Imam Ahmad yang kemudian banyak dikuatkan oleh para ulama yang datang setelahnya di antaranya para ulama Syafi'iyah.
Sebagaimana yang saya nukil dari Ibnu Hajar di sini. Tapi ini sekali lagi dalil kesunahan akikah. Kemudian waktu akikah ini kapan? Akikah yang disunahkan, jadi dilakukan di hari ketujuh dari kelahiran bayi. Dan hari kelahiran itu terhitung hari pertama. Hari kelahiran itu terhitung hari pertama. Jadi kalau dia lahir hari Senin di siang hari ataupun di sore hari, ya, maka itu terhitung hari pertama. Hari pertama, misalkan dia lahir hari Ahad, ya, berarti kapan akikahnya? Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Berarti akikahnya Sabtu. Baik. Kemudian kalau dia lahir di malam hari ini dari maghrib sampai subuh ya, dia lahir misalkan di jam 3 pagi, maka malam itu nggak dihitung. Malam itu tidak dihitung. Yang dihitung adalah hari berikutnya. Sama kalau dia lahir pada maghrib atau pada isya, maka malam itu tidak dihitung. Yang dihitung adalah hari esoknya. Jadi hari ketujuh menghitungnya adalah dari siangnya, pagi, siang ataupun sorenya. Itu dihitung sebagai hari pertama. Jadi kalau dia lahir di malam hari maka tidak dihitung. Apabila tidak mampu atau mungkin tidak sempat mengakikahkan di hari ketujuh, maka bisa juga di hari ke-14 kelipatannya. 14 masih tidak mampu atau belum gajian misalkan, maka boleh di hari ke-21 dan setelahnya. Ya, dan disunahkan kelipatan tuh 7. Ini pendapat yang paling kuat. Artinya tidak terbatas sampai hari ke-21 saja. Andai kan misalkan baru mampu di bulan berikutnya, maka tetap disunahkan untuk melakukan akikah. Ini berdasarkan keterangan dari Ibnu Hajar Al-Haytami yang sudah saya sampaikan tadi. Baik. Waktu akikah maksimal sampai anak tersebut balik. Jadi selama anak itu belum balik, maka orang tua tetap disunahkan untuk mengakikahkan bayi, mengakikahkan anaknya. Misalkan ia baru mampu ketika anaknya umur 6 tahun. Ya, maka tetap disunahkan untuk melakukan akikah di usia tersebut. Dan insya Allah dia tetap mendapatkan keutamaan akikah. Walaupun dari segi keutamaan, dari segi keafdalan, itu lebih utama kalau dilakukan di hari ketujuh. Karena itu yang datang dari riwayat-riwayat yang dinukil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib Abu Bakar Syato menyampaikan wa yamtaddu ila hini bulughin fa idza balagha saqata talab anil ghair wa hasuna an yauqa an nafsih. Jadi inti dari keterangan ini atau keterangan dari Abu Bakar Syato dalam I'anatul Talibin, kalau anak ini tidak diakikahkan orang tuanya ketika kecil karena mungkin orang tuanya tidak paham atau mungkin orang tuanya tidak mampu, ya maka saqata at-talab anil ghair. Maka orang tuanya sudah tidak disunahkan lagi. Orang tua sudah tidak disunahkan. Namun anak tersebut bila mampu dan ingin mengakikahkan diri sendiri, maka ini baik. Ini baik. Baik di sini berarti sunnah. Sunnah bagi setiap kita bila tidak diakikahkan orang tuanya, ya mengakikahkan diri sendiri ketika sudah balik. Kemudian permasalahan berikutnya tentang anak yang wafat atau meninggal sebelum diakikahkan. Misalkan meninggal di hari pertama atau hari kedua, hari ketiga dan seterusnya, maka tetap disunahkan untuk mengakikahkan. Ini sebagaimana keterangan dari Ibnu Hajar Al-Hitami, "Usannu sunnatan muakkadatan an yuqa'anil waladi ba'da tamamin fisalihi wa in mata ba'dah." Jadi poin pokoknya adalah wa in mata ba'dah. Tetap disunahkan untuk melakukan akikah walaupun si bayi tadi itu wafat sebelum diakikahkan atau wafat setelah dilahirkan. Maka tetap disunahkan untuk diakikahkan. Taib. Kemudian dana akikah itu diambil dari harta orang yang wajib menafkahi anak. Dalam hal ini ayah ataupun wali dari si anak. Ya, tidak boleh diambilkan dari harta sang anak bila anak ini punya harta. Taib. Masih terkait akikah, ketentuan akikah, kalau anaknya laki-laki maka sunnahnya 2 kambing. Kalau anaknya perempuan maka sunnahnya 1 kambing. Ini perkara yang ma'ruf. Dan ketentuan hewan ternaknya, kambing ataupun sapi, itu sesuai dengan ketentuan ketika orang itu kurban. Kalau kambing, berarti minimal, ya kalau kambing minimal 2 tahun. Kalau domba minimal 1 tahun. Dan ini kalau kita akikah, insya Allah para pengusaha akikah sudah mengetahui kriteria tersebut, insya Allah. Hal ini berdasarkan hadits Aisyah, bahwasanya beliau mengatakan,
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarahum anil gulam syatani mukafiatan wa anil jariyati syah. Rasulullah memerintahkan mereka, para sahabat, untuk mengakikahkan anak laki-laki dengan 2 ekor kambing dan anak perempuan dengan 1 ekor kambing. Ini sunnahnya. Adapun bila tidak mampu, orang tuanya mampu 1 ekor kambing, apalagi kalau yang lahir 2 anak kembar, ya, yang mana kalau dua-dua berarti 4 kambing. Nah, orang tuanya hanya mampu 1 kambing, maka dalam hal ini boleh, boleh 1 kambing untuk 1 anak laki-laki, dan ia tetap mendapatkan kesunahan akikah, tidak terhitung sebagai utang, tidak terhitung sebagai utang. Jadi kalau mampunya 1 ya sudah 1, ya tidak ada hutang. Baik, hari ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas, bahwasanya beliau Ibnu Abbas menyampaikan anna Rasulullah aqqa anil Hasan wal Husain kabshan kabshan. Jadi poin pokoknya adalah pada kabshan kabshan. Rasulullah mengakikai Hasan dan Husain masing-masing dengan 1 kambing. Masing-masing dengan 1 kambing. Ini menunjukkan boleh. Boleh ya seseorang untuk mengakikahkan anak laki-laki dengan 1 ekor kambing. Baik. Kemudian kadar wajibnya, wajib bersedekah dengan sebagiannya meskipun mentah kepada fakir miskin. Sekarang pembagian akikah itu bagaimana? Ini kalau kita menyembelih sendiri ya. Ini kalau menyembelih lewat lembaga, ya maka mungkin ya kita serahkan kepada lembaga bagaimana pembagian ini. Tapi lebih utama sebenarnya akikah itu menyembelih sendiri. Lebih utama menyembelih sendiri sebagaimana pada kurban. Taib. Kadar wajibnya itu wajib disedekahkan sebagiannya kepada fakir miskin walaupun mentah. Walaupun mentah. Misalkan nyembelih sendiri, ya kemudian hanya disedekahkan 1 kilo kepada fakir miskin, sisanya dia makan sendiri. Yang seperti ini boleh. Tapi yang disunahkan yang paling utama adalah pertama memasaknya, kemudian mengambil bagian untuk dimakan. Jadi orang yang akikah ini disunahkan juga untuk memakan akikahnya, kemudian membagikannya kepada fakir miskin, ya sisanya kepada fakir miskin sebagai sedekah, begitulah kepada orang kaya sebagai hadiah. Jadi kita tidak perlu membedakan kaya ataupun miskin. Kalau kita berikan kepada orang miskin berarti statusnya sedekah. Kalau diberikan kepada orang kaya maka statusnya hadiah. Dan sekali lagi lebih utama dengan dimasak. Ini berdasarkan keterangan dari Ibnu Hajar, beliau menyampaikan wa an yatasaddaqa bihi madbukha wa an yadbukha bihulwin dan seterusnya. Disunahkan menyedekahkan daging yang dimasak. Disunahkan. Dan sunah memasak dengan sesuatu yang manis. Nah, sunahnya itu yang manis-manis. Artinya tidak pedas-pedas. Ya, sunah memasak akikah itu dengan sesuatu yang manis. Artinya tidak terlalu pedas. Nah, ya. Ini diketahui oleh para ahli masak lah ya. Seperti apa bumbunya. Intinya yang lebih baik itu dengan sesuatu yang manis. Tidak terlalu pedas. Nah, tujuannya apa? Tafaulan bihalawati akhlaqil maulud. Tujuannya untuk sebagai harapan gitu, sebagai harapan agar akhlak anak ini juga manis sesuai dengan masakannya. Iya. Taib. Kemudian yang lebih utama adalah dikirim al-irsal. Wal irsalu bil madbukhi ilal fuqara akmal. Mengirimkan masakan dikirim ke masing-masing fakir miskin itu lebih utama. Diserahkan ke rumah-rumahnya itu lebih utama daripada kalau diundang untuk makan. Walaupun itu juga boleh. Ya, diundang untuk makan-makan gitu, satu RT, satu RW diundang untuk makan-makan ini juga boleh. Tapi kalau dibagikan satu persatu ini lebih lebih utama. Kemudian masalah, bolehkah menggabungkan akikah dengan kurban? Misalkan anak ini lahir di bulan Zulhijjah. Boleh tidak menggabungkan antara akikah dengan kurban? Tapi ini ada khilaf yang panjang di kalangan para ulama. Syekh Nawawi Al-Jawi menukil ada 2 pendapat. Pendapat pertama mengatakan boleh digabung ya dan dapat dua-duanya, artinya akikah ya dapat, kemudian ya kurban ya dapat. Sebagian ulama lainnya menyampaikan tidak bisa karena ini 2 ibadah yang berbeda. 2 ibadah yang berbeda. Sehingga dalam hal ini kalau ingin hati-hati maka tidak digabung. Tidak digabung. Kalau kita ingin mendahulukan mana yang didahulukan? Ya, yang didahulukan adalah kurban. Yang didahulukan kurban karena keutamanya lebih lebih besar dan ada khilaf terkait wajib atau tidaknya. Khilafnya lebih kuat. Khilafnya lebih lebih kuat. Sehingga kalau di bulan Dzulhijjah misalkan ada tabrakan antara akikah ataupun kurban maka lebih dahulukan adalah kurbannya. Baru kemudian akikah bisa di tahun berikutnya misalkan. Karena waktu akikah ini sampai anak ini balik. Tapi setelah melakukan akikah kepada anak dan akikah tadi kita niatkan mencontoh sunnahnya Nabi alaihi wasallam dan
kita ya berharap agar anak tadi atau akikah tadi menjadi sebab keberkahan bagi sang anak di kehidupan-kehidupan berikutnya. Apalagi di beberapa kondisi ya, ini para ulama mengatakan misalkan tadi ketika memasak akikah itu jangan terlalu pedas, yang manis. Tujuannya untuk atau di antara hikmahnya agar seseorang ini tafaul, merasa positive thinking gitu ya, agar anak ini nantinya menjadi anak yang manis akhlaknya. Termasuk juga tidak dianjurkan untuk memotong-motong atau untuk mematahkan tulang dari hewan sesembelihannya. Ya. Ya tujuannya agar tadi agar anak tadi lemah lembut, ya, sebagai bentuk positive thinking itu namanya tafaul. Namanya tafaul. Walaupun tidak ada dalil ya yang sorry ya terkaitnya. Kemudian memberi nama atau tasmiyah, memberi nama anak kita ini juga merupakan hak dari sang anak. Memberi nama dengan nama-nama yang baik. Pertanyaannya kapan waktu memberi nama? Al-Imam An-Nawawi menjelaskan as-sunnatu an yusammal mauludu fil yaumis sabi'i min wiladati au yaumi al-mila awilad. Dalam kitab Al-Adhkar. Beliau menyampaikan sunnah memberi nama bayi di hari ketujuh dari kelahirannya atau bisa juga di hari kelahirannya. Jadi boleh di hari ketujuh atau hari kelahirannya. Tapi lebih utama itu di hari kelahiran. Yang lebih utama adalah hari ketujuh dari kelahiran itu lebih utama setelah diakikahkan. Taib. Ini berdasarkan riwayat dari Amru bin Shu'aib atau kakeknya Amru bin Shu'aib, anna Nabi amara bi tasmiyatil maulud yauma sabi'ih. Ini adalah dalil sunnah memberi nama itu hari ketujuh. Tapi boleh juga di hari pertama atau hari kelahiran. Sebagaimana hadis Abi Musa tadi, Al-Asy'ari ketika datang kepada Nabi, ya anak ini baru lahir dan Nabi langsung beri nama Ibrahim. Ini menunjukkan boleh diberi nama ketika anak ini lahir. Dan memberi nama ini adalah hak sang ayah. Hukum asalnya adalah hak sang ayah. Tapi yang paling utama, yang lebih utama adalah mewakilkan, meminta saran dan menyerahkan penamaan ini kepada orang-orang solih. Ya, terutama dari kalangan ahli ilmu, dari kalangan ahli ilmu yang mengerti bahasa Arab, yang mengerti nama-nama yang baik. Al-Imam An-Nawawi mengatakan wa yustahabbu tafwidu tasmiyati ila salihin fa yakhtaru lahu isman yartadi. Yang paling utama yang disunahkan adalah menyerahkan penamaan kepada orang saleh agar orang saleh ini memilihkan nama yang tepat yang ia ridhoi, nama yang baik. Taib. Faidah ini boleh sampaikan saat menukil riwayat Anas bin Malik saat ia membawa anak Abi Talha Al-Ansari kepada Nabi dari lahirnya. Kemudian Nabi mentahrik dan memberi namanya Abdullah. Taib. Dan banyak lagi para sahabat yang ketika anaknya lahir atau mungkin anak saudaranya lahir dibawakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar ditahrik dan juga Nabi yang memberikan nama. Nah, ini di antara ada dalil memberi nama ini diserahkan kepada orang-orang saleh. Kemudian masalah disunahkan memberi nama bayi yang wafat. Jadi kalau ada bayi yang wafat belum dikasih nama, sunahnya dikasih nama. Kalau belum ketahuan kelaminnya, ya, tapi kalau di teknologi sekarang, insya Allah sudah diketahui ya kelaminnya. Kelaminnya laki-laki atau perempuan ya disesuaikan. An-Nawawi, Al-Imam An-Nawawi menyampaikan walau mata al-maulud qabla tasmiyati ustuhibba tasmiyatu. Ini sesuai keterangan yang kita sampaikan tadi. Kemudian disunahkan memberi nama yang baik. Ini merupakan hak dari sang anak. Hak dari sang anak. Disunahkan memberi nama yang baik sebagaimana hadis Abu Darda Nabi menyampaikan sallallahu alaihi wasallam innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum fasinu asma'akum. Taib, Nabi menyampaikan kalian nanti di hari kiamat akan dipanggil dengan nama-nama kalian dan nama-nama ayah kalian. Ya, misalkan Muhammad bin siapa, Ahmad bin siapa, akan dipanggil dengan namanya dan nama ayahnya. Nah, karena itu Nabi memberikan pesan, fasinu asma'akum, perbaikilah, perbaguslah nama kalian. Nah, ini saya nukilkan, saya rangkumkan kaidah-kaidah dalam memberi nama yang baik dan sekali lagi ini merupakan hak dari sang anak dan di antara bentuk tarbiyah orang tua kepada anaknya. Nama-nama yang baik pertama adalah nama Abdullah atau Abdurrahman. Dan segala nama yang ada unsur penghambaan kepada Allah dan nama-nama Allah selain Abdullah ataupun Abdurrahman. Seperti Abdurrahim misalkan. Atau Abdul Karim, Abdul Aziz, ya, Abdul Asyakur, Abdul apalagi Abdul Aziz, Abdul Alim dan seterusnya, Abdul Hakim, ya. Nama-nama yang dinisbatkan kepada nama Allah atau Abdun yang dinisbatkan kepada nama ataupun
nama-nama Allah Azza wa Jalla. Ini berdasarkan hadits Abu Dawud, Nabi menyampaikan inna habba asma'ikum ilallah azza wa jalla Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling dicintai Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Kemudian boleh juga memberi nama dengan nama-nama malaikat. Seperti Jibril, boleh memberi nama dengan nama malaikat. Atau para nabi, nama-nama para nabi, Musa, Isa, ya, dan seterusnya. Terutama nabi kita, sallallahu alaihi wasallam, nama Muhammad. Ini adalah nama yang paling utama kalau kita ingin memberi nama dengan nama-nama para nabi. Termasuk nama-nama orang-orang salih, seperti para sahabat, para tabi'in. Ya, taib. Nama-nama yang makruh, dimakruhkan. Artinya tidak sampai derajat haram. Tidak sampai derajat haram. Nama-nama yang memiliki makna yang kurang baik, seperti murrah yang artinya pahit. Artinya nama ini kurang baik konotasinya. Ya, seperti murrah pahit ya. Ini konotasinya kan kurang baik, walaupun pahit itu tidak selamanya buruk ya. Obat pahit ya, tapi tidak selamanya buruk. Termasuk perang. Dinamai dengan harb perang. Ini konotasinya buruk di masyarakat atau di telinga pada umumnya. Perang ini konotasinya buruk. Walaupun perang bisa jadi perang yang baik antara orang muslim dengan orang kafir. Taib, ini berdasarkan hadis Abu Dawud wa aqbaha harbun wa murrah. Nama yang paling buruk, seburuk-buruk nama adalah harb dan murrah. Ya, tapi derajatnya tidak sampai derajat haram di sini ya. Nama yang terasa buruk saat dinafikan. Nama yang terasa buruk saat dinafikan. Seperti barokah, nafi, ataupun aflah. Nah, ini makruh juga. Makruh. Dan kemakruhan ini juga berlandaskan dalil. Ini sebagaimana hadis Muslim, la tusammiyanna gulamaka yasaron wala robahan wala najan wala aflah. Nabi menyampaikan, jangan beri nama anak kalian dengan yasar, robah, najah ataupun aflah. Kemudian para ulama menyimpulkan hikmahnya, karena nama-nama ini ketika dinafikan itu akan ada konotasi yang tidak baik. Dinafikan itu gimana maksudnya? Misalkan kayak gini, yasar ada nggak? Nggak ada yasar. Atau misalkan najah kan artinya sukses ya. Najah ada nggak? Kalau kita ngomong nggak, artinya apa? Seakan-akan nggak ada kesuksesan gitu loh. Nggak ada kesuksesan. Aflah itu juga beruntung. Aflah ada nggak? Aflah nggak ada. Aflah pergi. Aflah hilang. Ya, seakan-akan kita menafikan kesuksesan baginya ataupun keberuntungan baginya. Walaupun ya ini maknanya maknanya kan beda. Kita mengatakan tidak ada aflah itu nggak ada orangnya maksudnya. Nggak ada orangnya. Tapi ketika dinafikan seperti itu, sekali lagi ada konotasi yang tidak baik. Ini di antara hikmah yang disampaikan oleh para ulama. Dan ini juga disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab beliau Tuhfatul Al-Maudud atau Tuhfatul Wadud. Taib. Jadi intinya nama-nama ini makruh. Nama-nama ini makruh. Termasuk juga nama-nama yang mengandung unsur tazkiyah. Seperti nama Taqi atau nama Atqa, ya, yang paling bertakwa. Azka, yang paling suci. Termasuk nama Barrah. Itu makruh. Barrah, orang yang berbakti. Ya. Oleh karena itu Barrah, ada salah seorang sahabiah bernama Barrah. Kemudian Nabi menggantinya dengan Zainab. Barrah diganti dengan Zainab. Karena ada unsur tazkiyah atau pensucian diri di sana. Kemudian nama-nama setan atau nama-nama pelaku maksiat serta keburukan, ya, dari kalangan orang-orang kafir atau dari kalangan kaum muslimin yang silakan terkenal dengan pelaku keburukan. Ya, termasuk umat-umat terdahulu seperti Haman, Fir'aun, Namrud, ya. Ya, makruh diberi nama dengan nama-nama tersebut. Khawatirnya ini akan berimbas ke akhlaknya sang anak. Kemudian nama yang haram. Ya, kalau haram berarti wajib diganti. Kalau makruh tidak wajib, tapi sunnah diganti. Nama yang makruh tadi itu sunnah diganti. Dan sekali lagi diganti di sini tidak harus secara administrasi diganti juga ya. Karena bisa jadi kalau sudah besar diganti itu akan sangat menyulitkan dari segi administrasi. Satu huruf saja keliru atau diganti itu seluruhnya bisa ganti. Karena akan bermasalah. Apalagi kalau ganti nama. Oleh karena itu ganti nama itu yang kalau tidak bisa secara administrasi, maka cukup diganti panggilannya. Cukup diganti panggilan sehari-harinya agar ia dikenal dengan nama itu dibanding dengan nama aslinya. Nama-nama yang haram itu nama abdun yang disebutkan pada selain Allah. Misalkan apa? Abdul Ka'bah atau Abdul Nabi. Itu nama yang diharamkan. Walaupun pada Abdul Nabi ada khilaf antara makruh atau haram, tapi lebih baik dihindari. Nama-nama yang hanya khusus untuk Allah. Hanya khusus untuk Allah. Seperti apa? Malikul Muluk. Raja di raja. Atau Ar-Rahman. Ar-Rahman itu hanya khusus untuk Allah. Tidak boleh untuk selainnya.
Beda dengan Ar-Rahim. Itu baru boleh. Tapi Ar-Rahman itu hanya Allah yang berhak memiliki nama itu. Tidak boleh. Sehingga kalau ada orang namanya Abdurrahman, maka jangan dipanggil dengan Rahman. Kalau ada orang namanya Abdurrahman, tidak boleh dipanggil dengan Rahman. Karena Rahman itu hanya untuk Allah semata. Panggilan Ar-Rahman itu hanya untuk Allah. Sehingga manggilnya harus lengkap Abdurrahman atau Abdun ya. Kalau tidak ya Abdurrahman ya. Paling bagus. Taib, karena itu adalah sebaik-baik nama. Kemudian Ibnu Hajar menyampaikan ini menegaskan apa yang kita sampaikan tadi wa yahrumul malikul muluk li'anna dzalika laysa li ghairi Allah ta'ala wa kadza abdun nabi aw al-ka'bah aw ad-dar aw Ali aw al-Husain lihamit tasyrik. Jadi poin pokoknya adalah kenapa nama-nama ini dilarang? Karena ada unsur tasyrik, menyertakan, menyamakan Allah dengan makhluknya. Kalimat abdun itu hanya dinisbatkan kepada Allah. Kalau ada abdun selain Allah, maka itu ada unsur tasyrik. Ya, termasuk lafal yang terlarang dan wajib diganti. Tapi kemudian kesunahan berikutnya dan merupakan hak anak ketika dia baru lahir adalah dicukur rambutnya. Nah, dicukur sejak kapan atau hukumnya apa dan waktunya kapan? Hukumnya sunnah dan dilakukan setelah pelaksanaan akikah. Setelah pelaksanaan akikah, setelah diberi nama akikah, kemudian dicukur rambutnya. Dan dicukur di sini dicukur gundul. Dicukur gundul. Ini tidak cukup hanya dipendekkan saja. Ini berdasarkan keterangan dari Imam An-Nawawi, yustahabbu an yuhlaqa ra'sul maulud yawm as-sabi' sawun fihi dzakar wa untah. Jadi kesunahan ini berlaku baik laki-laki atau perempuan. Baik anak laki atau perempuan yang lahir tetap disunahkan untuk memotong gundul rambutnya. Walaupun ada khilaf pada rambut perempuan ya. Ada khilaf, tapi pendapat yang dikuatkan oleh Imam An-Nawawi dalam hal ini tetap disunahkan, walaupun itu bagi perempuan. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis Ali, bahwasanya Nabi SAW ini melakukan akikah untuk Hasan dengan seekor kambing. Kemudian beliau mengatakan kepada Fatimah, Ya Fatimah, ihliqi ra'sahu wa tasaddaq bizinati sya'rihi fiddah. Wahai Fatimah, gundullah rambutnya, yakni rambut Hasan, digundul seluruhnya. Lalu sedekahkanlah perak seberat rambutnya. Jadi rambutnya ditimbang, beratnya berapa, kemudian dikasihkan perak kepada fakir miskin. Tapi kesunahan ini hanya didapat dengan mencukur gundul rambut ya, sekali lagi. Kalau dipotong sebagian maka nggak dapat kesunahan. Kemudian dimakruhkan koza dengan mencukur habis sebagian dan membiarkan sebagian. Ini makruh. Koza ini makruh baik anak kecil ataupun orang dewasa. Ya. Baik anak kecil atau dewasa hukumnya makruh. Dan ini disebut koza kalau sebagian terpotong gundul, sebagian lagi dibiarkan. Tapi kalau sebagian dipendekkan, sebagian tidak, sebagian dipendekkan, sebagian dibiarkan. Ini bukan koza yang diharamkan. Jadi koza yang diharamkan kalau benar-benar dipotong gundul satunya, satunya tidak seperti pada gambar ini ya. Koza ini. Dan ini hukumnya makruh. Tapi kemudian di antara hak anak, di antara bentuk tarbiyah orang tua ketika anak ini lahir adalah bersedekah dengan perak seberat rambut sang anak. Ya, hukumnya sunnah sebagaimana hadis Ali yang sudah kita sampaikan tadi. Kemudian dengan apa sedekahnya? Sedekahnya dengan perak sebagaimana hadis Ali yang sudah berlalu. Namun kalau nggak ada perak bagaimana? Ya. Atau mungkin dia ingin dengan emas, boleh nggak? Boleh dengan emas. Boleh. Ya, walaupun tidak pernah dinukil di zaman Nabi dengan emas, tapi ada riwayat dari Ibnu Abbas. Ada riwayat dari Ibnu Abbas dan ini yang dikuatkan oleh Ibnu Hajar. Bahwasanya ada riwayat dari Ibnu Abbas yang dinukil oleh Ibnu Hajar, minas sunnati, ya, minas sunnati fi as-sabi was-sabi. Ini perkataan Ibnu Abbas dan disahihkan oleh beliau Ibnu Hajar. Bahwasanya di antara kesunahan di hari ketujuh, di antaranya adalah wa yatasaddaq bi wazni sya'rihi dhahaban aw fiddah. Di sini ada kalimat dhahaban. Ya berarti kesunahan menyedekahkan rambut bayi ini dengan emas ataupun perak. Bahkan emas lebih baik karena nilainya lebih tinggi dan lebih bermanfaat bagi orang-orang miskin. Ya, jadi ini dalilnya perkataan sahabat dan juga qiyas. Dalilnya perkataan sahabat dan juga qiyas. Kemudian bila seorang mengganti uang senilai emas dan perak itu juga boleh. Misalkan dia ingin menyedekahkan uang senilai dengan emas tadi atau senilai dengan perak tadi ini juga diperbolehkan. Apalagi di zaman ini ya perak itu jarang ada orang itu yang orang miskin ya terutama yang mungkin bermuamalah dengan perak. Sehingga kalau kita kasihkan uang mungkin lebih bermanfaat bagi mereka. Baik. Kemudian masalah apabila orang tua tidak melakukan kesunahan ini maka sang anak boleh melakukannya saat sudah balik sebagaimana akikah tadi ya. Kalau belum pernah dilakukan oleh orang tua maka anak boleh. Dan ini mungkin juga merupakan bentuk kebaktian juga pada orang tua, bentuk bakti sang anak kepada orang tuanya. Jadi ia menyedekahkan
seberat rambut yang pernah dipotong oleh orang tuanya dulu. Tapi umumnya nggak ada. Umumnya tidak ada ya. Sudah berapa tahun tuh, bisa 20 tahun lebih itu. Pasti rambutnya kadang udah dibuang gitu. Oleh karena itu dikira-kira saja, dikira-kira. Ya, lihat foto misalkan. Kira-kira berapa beratnya. Kemudian untuk hati-hati dilebihkan. Ini berdasarkan keterangan Al-Khatib Asy-Syirbini dalam Mughni Al-Muhtaj. Tapi kemudian khitan. Apa hukum khitan? Ini diantara hak anak juga. Ketika anak ini eh, berusia 8 hari ataupun lebih. Khitan hukumnya wajib bagi laki-laki atau perempuan. Ini pendapat Imam Asy-Syafi'i dan juga pendapat Imam Ahmad. Ini dia dua imam yang mewajibkan khitan, baik laki-laki atau perempuan. Walaupun khitan perempuan ini ada khilaf yang cukup kuat terkait wajib atau sunnahnya. Jadi para ulama sepakat akan disyariatkannya. Para ulama sepakat bahwasanya sunat perempuan, khitan perempuan itu disyariatkan. Terlepas dari wajib ataupun sunnahnya. Yang keliru adalah menolak kesunahannya dengan dari medis dan semisal ini keliru. Jadi khitan pada perempuan tetap kita biarkan dengan ketetapannya antara wajib ataupun sunnah, tapi tidak boleh menolak pensyariatannya. Al-Imam An-Nawawi mengatakan fal khitanu wajibun inda Syafi'i wa katsir min al-ulama sunnatun inda Malik wa aktsar ulama wa huwa inda Syafi'i wajibun 'ala rijali wan nisa'i jami'ah. Jadi sekali lagi ada khilaf juga pada khitan laki-laki ya. Pendapat jumhur mengatakan wajib. Ya, Syafi'i dan sebagian ulama maaf, mayoritas ulama di sini malah sunnah. Ini mayoritas ulama malah mensunahkan khitan bagi perempuan, bagi laki-laki dan perempuan. Ini mayoritas ulama. Mayoritas ulama. Adapun pendapat Imam Syafi'i dan juga pendapat Imam Ahmad, khitan itu wajib baik laki-laki ataupun perempuan. Ini berdasarkan hadis, "Idza massal khitanu al-khitana faqad wajaba al-ghuslu." Baik. Kemudian waktunya ya, wajib saat anak sudah balik dengan syarat berakal dan mampu untuk dikhitan. Jadi kalau anak ini sudah balik maka wajib dikhitan. Jadi lebih baik ya sebelum itu, ya. Dan haram kalau dikhawatirkan ada bahaya, ya, atau anak bayi yang wafat sebelum dikhitan, tidak boleh dikhitan. Haram hukumnya. Sunnahnya kapan? Sunnahnya sebelum anak balik pokoknya. Sebelum anak balik, ini sunnahnya sudah dikhitan. Apalagi kalau sudah umur 7 tahun, lebih ditekankan lagi. Karena ibadahnya sudah sah di usia 7 tahun. Taib. Kemudian yang lebih utama juga adalah di hari ke-8. Di hari ke-8 ini yang paling utama. Dan hari kelahiran tidak dihitung. Ini bedanya dengan akikah tadi, hari kelahiran dihitung. Kalau sunnah, hari kelahiran tidak dihitung. Jadi hitungannya ya hari ke-8 dari kelahirannya. Kemudian makruh. Makruh sejak lahir hingga hari ke-7 itu makruh. Karena umumnya anak itu tidak kuat ya kalau di khitan di masa itu. Kulitnya masih rentang atau masih rentak. Terkena atau sulit sembuh gitu ya. Saya tidak tahu ini mungkin bisa dicocokkan juga dengan medis. Apakah memang sunat di 1 sampai 7 itu berbahaya bagi bayi atau mungkin bisa menimbulkan sesuatu yang berbahaya bagi bayi. Baru dicek. Ya, tapi yang ma'thur di zaman Nabi itu adalah di usia 8 ke atas. Di usia 8 ke atas. Baik. Tata caranya pada laki-laki dengan dipotong kulfahnya. Kalau perempuan memotong bagian sedikit dari daging paling atas atau yang disebut dengan klitoris. Jadi kerik, ya tidak melukai, tidak sampai melukai. Catatan disunahkan menampakkan khitan anak laki-laki sebagai bentuk syukur. Disunahkan. Menampakkan itu diumumkan, diumumkan. Ya, kalau sekarang kan ada grup-grup WA ya, diumumkan. Alhamdulillah telah khitan anak kami, gini ya. Walaupun tidak walimahan, sunahnya ditampakkan. Ya, tidak sembunyi-sembunyi ya, tidak sembunyi-sembunyi. Kadang orang kampung itu mungkin sembunyi-sembunyi biar tidak disangoni ya tujuannya. Tapi ya pasti ada saja yang dengar ya, walaupun tidak diumumkan pasti aja ada yang dengar. Tapi kalau di Arab ini mungkin bukan suatu yang tabu ya. Itu dalam artian tidak ada yang malu itu. Kalau sunat laki-laki itu ya bentuk syukur orang tua adalah dengan diumumkan, dengan diumumkan. Nah, sunnah juga mengadakan walimah, walimah khitan. Ya, sunnah juga mengadakan walimah, walimah khitan. Walaupun sebagian ulama lagi mengatakan mubah ya. Ya, tapi pendapat Al-Imam An-Nawawi ataupun Imam Ar-Rafi ataupun para ulama yang lainnya mengatakan sunnah. Sebagaimana walimah-walimah yang lainnya itu sunnah, maka walimah khitan juga sunnah dan juga dilakukan oleh orang-orang Arab sampai sekarang. Baik khitan laki-laki atau perempuan sunnah ngadain walimah. Dan walimah di sini tidak mesti harus dengan kambing ya. Walimah di sini intinya dengan makanan apapun, tapi lebih utama memang dengan kambing. Lebih utama dengan daging. Baik itu ayam, baik itu daging kambing ataupun daging sapi.
Kalau tidak ada dengan apapun. Kalau desa-desa itu biasanya ya dengan sayur-sayuran gitu. Bahasanya dipetri gitu ya. Bahasa orang-orang Jawa itu. Ya, syukuran lah intinya dengan makanan-makanan tradisional. Ala kulli hal intinya menampakkan rasa syukur dengan walimah atau dengan tasyakur. Tapi kemudian menyusui bayi. Nah, kita masuk ke hukum lain ya. Ketika anak ini sudah ya eh, lahir dari usia 0 sampai 2 tahun, maka ada syariat yang namanya menyusui. Nah, menyusui bayi ini hukumnya apa? Hukumnya wajib. Selama anak tersebut membutuhkan dan umurnya belum genap 2 tahun. Dan umurnya belum genap 2 tahun. Jadi hukumnya wajib bagi orang tua untuk menyusui anaknya. Tapi pertanyaannya, apakah ibu yang wajib menyusuinya? Apakah ibu yang wajib menyusuinya? Nah, ini ada khilaf di kalangan para para ulama. Jadi pendapat yang saya nukil ini adalah tidak wajib. Pendapat jumhur adalah tidak wajib. Tapi mereka sepakat. Ibu wajib menyusui. Ini yang paling atas itu kesepakat ya. Ibu wajib menyusui jika anak tidak mampu menerima susu selainnya. Artinya anak itu nggak mau nyusu kecuali dengan ibunya. Maka ibunya wajib menyusui. Atau nggak ada orang lain, cuma ada ibunya dok. Maka nggak boleh. Harus ibunya yang menyusui. Atau dalam hal ini suami itu miskin. Nggak punya uang untuk menyewa orang yang atau wanita yang menyusui anaknya, membayar orang lain untuk menyusui anaknya, dia nggak punya uang, maka wanita ibu dalam hal ini wajib untuk menyusui anaknya. Dan ini dalam rangka untuk mendekatkan diri atau mungkin mengikat mendekatkan ikatan batin antara anak dan ibunya, ya, mendekatkan anak dengan ibunya, walaupun sekali lagi tidak wajib. Tapi yang wajib ini adalah kolostrum saja. Yang wajib adalah kolostrum saja. Artinya susu yang pertama kali keluar setelah kelahiran. Itu yang wajib diberikan kepada sang anak. Sebenarnya keterangan dari Al-Khatib Asy-Syirbi ini bahwasanya wajib atas ibu memberikan laba namanya. Laba itu susu yang pertama kali keluar ketika kelahiran yang kita kenal dengan kolostrum. Karena ini susu yang paling bermanfaat bagi bayi dan juga bisa eh, bermanfaat bagi kelangsungan hidup bayi. Bahkan sampai penulis mengatakan umumnya bayi itu nggak bisa hidup dengan sempurna atau badannya tidak bisa kuat terhindar dari penyakit ataupun virus kecuali dengan laba tadi ataupun kolostrum. Nah, karena itu wajib memberikan kolostrum di awal. Kalau orang tua misalkan tidak pengen iya berpengaruh kepada badannya, mungkin pengen disusukan pada orang lain, maka sang ibu berhak untuk melakukannya karena memang tidak wajib kecuali pada kondisi yang awal tadi. Tapi apakah boleh mengganti dengan ASI? Mengganti ASI dengan sufor. Nah, mengganti ASI dengan sufor. Apa hukumnya? Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Tapi ini tidak saya nukilkan ya khilafnya. Saya nukilkan fatwa dari Majelis Ulama di Mesir atau Darul Ifta. Itu memberikan perincian. Boleh nggak mengganti ASI dengan sufor? Dosa nggak orang tua? Tapi ini ada pencabangan masalah. Yang pertama, kalau sufor tadi itu dikhawatirkan membahayakan anak. Dan dokter mengatakan ini kalau pakai sufor terus bisa membahayakan anak. Maka dosa. Orang tuanya dosa. Ibunya dalam ini dosa. Tidak memberikan ASI kepada anaknya. Kondisi berikutnya, kalau misalkan tidak membahayakan, sufornya sudah terbukti sufor yang mungkin bermanfaat. Dokter juga sudah menyatakan sufor ini tidak bermanfaat, tidak berbahaya bagi bayi. Maka boleh, tidak berdosa. Orang tua tidak berdosa. Bahkan lebih diperbolehkan lagi kalau misalkan orang tua memang tidak keluar asinya, lebih dibolehkan lagi. Atau mungkin ada penyakit sehingga nggak keluar susunya, maka tidak dosa, tidak berdosa. Ya. Kemudian hukum seputar muntah, kencing, dan kotoran bayi ini sebagai permasalahan tambahan. Apa hukum muntahnya bayi? Tentunya najis. Hukum muntahnya bayi najis. Termasuk istilahnya gumoh itu ya, gumoh yang keluar dari lambung bayi ya, dimuntahkan. Nah, ini juga najis. Ini juga najis. Selama keluar dari lambung. Kemudian kencingnya bayi juga najis. Baik laki-laki ataupun perempuan tidak ada khilaf, tidak ada khilaf. Adapun cara mensucikannya ini ada perincian. Kalau kencing perempuan itu dengan dibasuh sebagaimana kencing orang dewasa. Ya, ini tidak ada perincian. Kencing anak perempuan wajib dibasuh seperti orang dewasa. Sebagaimana yang Nabi sampaikan, yughsalu min baulil jariyah. Baulil jariyah, kencingnya anak perempuan itu dibasuh sebagaimana kencingnya orang dewasa. Tapi kalau kencingnya bayi laki-laki cukup dipercikkan saja. Kalau mau cukup dipercikkan saja.
setelah dihilangkan fisik najisnya, setelah diperas. Peras kering, dipercikkan doang, itu sudah cukup. Dipercikkan secara merata. Dengan catatan, bayi laki-laki tadi belum dapat asupan kecuali susu murni. Belum dapat asupan kecuali susu murni. Ya, tapi kalau dia sudah MPASI, sudah dapat makanan pendukung ASI, maka sudah nggak jadi najis yang diringankan lagi atau bukan najis istilahnya mukhafafah istilahnya. Jadi dia statusnya seperti kencing orang dewasa, wajib dibasuh. Ya, kalau dia sudah dikasih MPASI atau dia mungkin sudah dikasih sufor. Sufor juga termasuk dalam hal ini. Ya, karena bukan susu murni kan sufor. Taib. Kotoran juga tidak ada khilaf kalau kotoran anak laki-laki, kotoran bayi najis. Nah, yang menjadi permasalahan adalah bagaimana cara mensucikannya. Taib. Terkait cara mensucikan feses, maaf ya, pada bayi, kalau mengenai atau yang masih berada pada tubuhnya, ya, bila berada di area dubur dan sofha, maka boleh dilap dengan tisu kering hingga bersih. Atau sekalian dibasuh dengan air. Jadi kalau masih berada pada area itu, area lubang dubur maaf ya, atau area sofa, maka boleh dilap dengan tisu kering saja. Atau dikasih air sekali. Ini boleh. Tapi lebih baik ya langsung dibasuh. Tapi kalau sudah melewati bagian itu, sudah maaf ke pantat ataupun ke paha, maka tidak cukup hanya dengan ditisui. Harus dengan air, harus dengan air. Kalau ditisui saja, bayi itu masih dianggap ada najisnya. Kalau ditisui saja, apalagi tisu basah, maka masih dianggap najis. Nah, nanti konsekuensinya kalau najis, itu juga konsekuensinya kepada sholat sang ibu. Kalau dia menggendong anaknya dalam keadaan sholat, maka sholatnya tidak sah. Menggendong anak yang ada najisnya, itu tidak sah. Ya, menurut pendapat yang paling kuat. Nah, sekarang kita beranjak ke usia 2 sampai 7 tahun, dan ini tidak banyak. Ya, yang pertama ibadahnya tidak sah. Anak kecil ya, yang usianya 2 sampai 7 tahun belum tamyiz ya, itu ibadahnya tidak ada yang sah kecuali haji dan umroh karena bisa diwakilkan niatnya oleh orang tua. Orang tua. Kemudian zakat itu wajib atas mereka, maksudnya hartanya. Kalau punya harta maka wajib dizakati. Jual belinya itu nggak sah. Artinya orang tua itu nggak boleh nyuruh anaknya untuk jual ini atau beli ini. Walaupun itu hal-hal yang kecil, tidak boleh. Kemudian akad tabarruk, yakni hibah ataupun sedekah, itu anak nggak punya hak untuk itu. Ya, dan apa yang dilakukan dari akad-akad ini tidak sah. Ya, sehingga tidak boleh mengizinkan anak untuk ya melakukan atau mewakafkan sesuatu, menghibahkan sesuatu ya, selama anak ini belum belum balik. Akad tabarruk itu yang istilahnya beri gitu ya, ngasih utang, ngasih hadiah, itu kan tabarruk namanya. Tidak ada unsur jual beli. Apabila anak merusak hak orang lain, maka wali wajib ganti rugi. Apabila anak merusak hak milik orang lain, maka orang tua tidak bisa beralasan. Ini kan masih anak kecil, ya dimaafin aja enggak. Tetap orang tua wajib ganti. Atau istilahnya dengan disilakan dengan toman. Silakan dengan toman. Nah, ini yang bagian yang paling penting, usia 7 tahun sampai balik. Ini bagian yang paling penting. Baik, kita awali dari usia tamyiz. Jadi kita sudah beranjak, anak ini sudah usia tamyiz. Ah, tamyiz itu apa sih? Atau apa acuan tamyiz? Acuan tamyiz adalah anak ini sudah mampu makan, minum, dan istinja sendiri. Ini acuan tamyiz. Ini sebagaimana keterangan dari Al-Khatib Asy-Syirbi ini. Wa ahsanu ma qila fi haddi tamyiz an yasira tiflu bihaitsu ya'kulu wahdahu wa yashrabu wahdahu wa yastanji wahdah. Anak ini sudah bisa makan, minum, dan istinja sendiri. Sebagian ulama ada yang mengatakan anak ini sudah mampu diajak bicara. Kalau diajak bicara sudah paham dan nyambung. Itu kriteria tamyiz. Termasuk dia bisa membedakan mana kanan, mana kiri, mana yang baik, mana yang buruk, gitu ya, bisa membedakan. Kemudian konsekuensinya, kalau anak ini sudah tamyiz, maka seluruh ibadah yang dilakukan itu sah. Seluruh ibadah yang dilakukan itu sah. Baik itu ibadah wajib ataupun ibadah sunnah. Tapi ibadah wajib yang dilakukan itu statusnya sunnah. Ya, ibadah wajib yang dilakukan itu statusnya sunnah dan menjadi tabungan pahala baginya. Kemudian kewajiban orang tua saat tamyiz, ini yang menjadi bagian paling penting pada pertemuan kita tentang apa kewajiban orang tua saat anak ini sudah tamyiz. Pertama, orang tua atau wali dalam hal ini ya, wajib memberi pengajaran akan perkara yang wajib atas anak ketika nanti sudah balik. Anak ini kalau sudah balik kan wajib sholat, wajib puasa, wajib menutup aurat. Maka wajib diajarkan sejak anak ini 7 tahun.
Ya, sejak anak ini 7 tahun atau sejak anak ini tamyiz, dan umumnya tamyiz itu 7 tahun. Umumnya tamyiz itu 7, sehingga sudah wajib diajar. Kalau orang tua tidak mampu mengajarkan, ya maka ditaruh di kutab atau di madrasah yang mengajarkan hal-hal tersebut. Tapi kadang mungkin kalau diajarkan di sekolah, apalagi sekolah yang mungkin kurikulumnya tidak terlalu bagus, karena mungkin nggak terlalu tersampaikan dengan baik. Maka orang tua juga wajib untuk mempelajarinya agar diajarkan kepada sang anak. Gitu ya. Benar, orang tua atau wali wajib juga memerintahkan anaknya sholat, puasa bila mampu, dan menutup aurat. Orang tua atau wali juga wajib mengajarkan hal-hal yang diharamkan secara global. Sebagaimana merintahkan sholat, merintahkan menutup aurat, merintahkan puasa, maka juga wajib diajarkan hal-hal yang haram itu apa aja. Kemudian juga diberitahu ini haram, ini nggak boleh. Kalau dia melakukannya, kemudian kita larang gitu ya. Kalau perlu mungkin dipukul kalau dia sudah 10 tahun misalnya. Maka tidak, ya ini menjadi kewajiban orang orang tua. Orang tua juga wajib menyampaikan tanda-tanda balik serta konsekuensi. Kita akan bahas 4 perkara itu secara ringkas insya Allah. Pertama, memerintahkan anak salat. Memerintahkan anak salat. Ini di antara bentuk tarbiyah orang tua ketika anak ini sudah 7 tahun. Dan ini merupakan kewajiban orang tua juga. Ketika anak sudah menginjak 7 tahun dan sudah tamyiz. Apa hukum? Ya, apa hukum memerintahkan anak salat? Apa hukum memerintahkan anak salat? Dalam hal ini orang tua ya. Apakah orang tua wajib memerintahkan anaknya salat? Taib. Hukumnya adalah wajib. Hukumnya wajib. Tapi wajibnya itu kifayah. Wajib kifayah. Artinya kalau sudah ada yang merintah, maka nggak wajib lagi bagi yang lainnya. Misalkan sudah diperintah oleh ibu, maka ayah sudah nggak wajib lagi. Sudah diperintah oleh ayah, maka ibu nggak wajib. Atau sudah ada kakak yang merintah, maka orang tua juga sudah gugur kewajibannya karena sifatnya fardu kifayah atas wali dari sang anak. Taib. Nah, kewajiban ini bila terpenuhi 2 syarat. Yang pertama, anak ini sudah 7 tahun dan anak ini sudah tamyiz. Sudah 7 tahun dan sudah tamyiz. Nah, kalau tidak terpenuhi salah satunya, maka belum wajib. Belum, Pak, wajib. Contohnya apa? Misalkan anak ini sudah 7 tahun, tapi belum bisa makan minum sendiri. Atau kebalikannya, sudah belum 7 tahun, masih 6 tahun, tapi sudah mandiri ya, Masya Allah. Maka dalam hal ini juga belum wajib. Belum, Pak, wajib. Intinya sampai terpenuhi 2 syarat ini. Kewajiban ini berlaku setiap kali waktu sholat. Jadi bukan hanya sekali. Sekali dalam setahun. Enggak, tapi setiap kali waktu sholat. Setiap waktu sholat diperintahkan. Nah, sholat. Kalau perlu diajak ke masjid. Oleh karena itu, mengajak anak ke masjid, ya itu ketika anak sudah 7 tahun. Ketika anak sudah tamis, sudah bisa diberitahu. Sudah bisa diberitahu mana yang ya boleh, mana yang tidak di dalam sholat. Ya, sehingga anak yang belum 7 tahun itu lebih baik tidak diajak ke masjid. Karena rawan mengganggu. Rawan mengganggu. Nah, ini juga merupakan bentuk fikihnya. Kalau kita mengerti fikihnya, kita akan paham bahwasanya anak ini belum sah ibadahnya kecuali kalau sudah tamyiz. Sehingga kapan diajak ke masjid, kapan diajak sholat ya ketika sudah 7 tahun. Ya, ketika sudah 7 tahun, menginjak 7 tahun. Baik, berlaku setiap waktu sholat, bukan hanya bukan hanya sekali intinya. Sekali dalam sepekan, sekali dalam tidak cukup. Jadi harus setiap kali waktu sholat. Kemudian dalilnya ini adalah hadis yang masyhur muru auladakum bis sholati wa hum abnaus sab' itu ya. Hadis yang masyhur. Taib, ini belum saya hapus yang atasnya. Taib, intinya adalah dalil ini muru auladakum bis sab' atau muru auladakum bis sholati wa hum abnaus sab'. Perintahkanlah anakmu untuk sholat bila mereka sudah genap 7 tahun. Jadi perintah dari Nabi ini adalah perintah untuk orang tua, bukan perintah kepada anaknya. Anaknya belum wajib, tapi orang tuanya yang wajib untuk melatih. Nah, di antara hikmahnya itu nanti akan kita sebutkan. Para ulama mengkiaskan dengan puasa juga. Jadi sebagaimana wajib merintahkan sholat, juga wajib merintahkan puasa. Ketika bulan Ramadan dengan catatan anak ini sudah mampu. Anak sudah mampu puasa, maka wajib merintahkan juga orang tuanya. Ya dikiaskan. Nabi hanya menyebutkan sholat, tapi sholat ini wajib. Begitu pula dengan puasa, sama-sama wajib. Maka juga orang tua wajib memerintahkan anaknya puasa, melatih anaknya untuk puasa sejak 7 tahun. Adapun sebelum 7 tahun maka tidak wajib. Ini sebagaimana keterangan dari Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, wahakada fis shaum. Wahakada fis shaum. Begitu pula pada puasa. Taib.
Nah, ini terjemahnya belum lengkap atau mungkin belum saya terjemahkan. Jadi intinya di sini Ibnu Katsir ingin menjelaskan hikmahnya. Hikmah dari orang tua ini merintahkan anaknya sholat itu agar menjadi tamrin, menjadi bahan latihan, pembiasaan bagi sang anak agar nanti ketika dia balik, likaya beluk wa huwa mustamirun al ibadah. Agar ketika dia balik itu langsung otomatis ibadahnya tersambung. Ya, artinya sudah tidak kaget lagi untuk sholat, untuk puasa, untuk menutup aurat. Ya, itu sudah tidak kaget lagi. Ya, karena dia sudah ditamrin, sudah dilatih sejak anak ini 7 tahun. Termasuk juga ketika anak ini dicegah atau dilarang dari hal-hal yang haram, itu juga agar dia terlatih agar tidak melakukannya. Kemudian memberikan pengajaran kepada anak. Selain wajib memerintahkan dia untuk ibadah, sholat, dan semisalnya, juga wajib memberikan pengajaran. Ya, pengajaran kepada sang anak. Apa yang diajarkan? Nanti akan kita sampaikan. Memberikan pengajaran di sini sekali lagi fardu kifayah bagi orang tua atau wali. Taib. Artinya apa? Bila sudah ada yang ngajarin, maka dia nggak wajib lagi. Atau dia nggak dosa. Misalkan apa? Dipasrahin ke kutab, dipasrahin ke madrasah, dan madrasahnya kurikulumnya bagus. Maka gugur kewajiban orang tua memberikan pengajaran. Ya, walaupun tetap orang tua ini harusnya punya bagian untuk mengajarkan anaknya agar menjadi tabungan pahala bagi dirinya. Jangan sampai anak ini bisa Al-Fatihah malah dari orang lain, bukan dari kita. Padahal Al-Fatihah itu bakal dibaca oleh anak kita selama bertahun-tahun sampai dia wafat. Ya, maka sayang sekali kalau anak kita bisa Al-Fatihah malah dari orang orang lain, bisa surah-surah pendek dari orang lain, bukan dari kita sendiri. Jadi mengajarkan anak ini hukumnya fardu kifayah. Bila orang tua yang melakukannya maka ini lebih baik. Tapi andaikan diwakilkan kepada lembaga yayasan dan semisalnya maka sudah gugur kewajiban orang orang tua. Taib. Ini berdasarkan ayat Al-Quran yang masyhur ya kita dengar. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah keluarga kalian atau jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini saya bawakan kalam dari Ad-Dhahhak yang dinukil oleh Ibnu Katsir. Hakun alal muslim an yu'allima ahlah min qarabati wa imaihi wa amirihi. Nah, faradallahu alaihim wa manahahumullahu an. Intinya muslim ini wajib mengajarkan keluarganya, anak istrinya, perkara-perkara yang Allah wajibkan dan apa yang Allah larang. Itu wajib diajarkan. Itu dalam rangka menjaga keluarganya dari neraka. Nah, pertanyaan apa yang wajib diajarkan? Nah, ini kaidahnya. Apa yang wajib diamalkan oleh sang anak ketika ia dewasa, ketika dia balik, maka wajib diajarkan. Terutama 2 perkara. Perkara akidah dan perkara ibadah. Itu wajib diajarkan. Karena itu yang wajib untuk dia yakini dan dia amalkan ketika dia nanti balik. Wajib diajarkan tentang rukun iman, apa yang wajib diimani, ya iman kepada Allah, terutama tentang apa itu kesyirikan. Dia jelaskan sejak kecil, ya. Kemudian tentang eh, sifat-sifat Allah, kemudian diajarkan tentang muraqabatullah, tentang nama-nama Allah yang mulia dan seterusnya. Kemudian juga ibadah, perkara ibadah terutama sholat dan puasa. Abu Bakar Asy-Syafi'i mengatakan, sebagaimana yang kita jelaskan tadi, wajib mengajarkan apa yang mukallaf ini wajib ketahui ketika nanti dia sudah balik dari perkara keimanan. Perkara imannya kokoh dan juga perkara ibadah agar apa dia terbiasa melakukan ketaatan. Hendaklah orang tua juga mengajarkan sunnah-sunnah Nabi SAW dan adab-adab sehari-hari, mengajarkan kepada mereka adab-adab makan, adab-adab minta izin, adab-adab mengucapkan salam, adab ketika berbicara dengan yang lebih tua. Kita ajarkan adab-adab itu. Kemudian masalah berikutnya, wajib pula mengajarkan dan melarang mereka dari berbuat ini yang Allah haramkan. Ini tadi sudah kita singgung. Sebagaimana perkataan Ar-Ramli, wa alaihim nahyuhum 'anil muharramat. Wajib mencegah mereka, melarang mereka dari perbuatan-perbuatan haram walaupun itu dosa kecil, termasuk bohong. Termasuk bohong. Kita larang dan kita sampaikan itu perbuatan dosa. Termasuk ghibah, ngerasani atau adu domba dan semisalnya. Ini kita larang dan kita jelaskan kepada anak kita. Termasuk orang tua ini wajib juga mengajarkan kepada mereka syariat-syariat yang nampak, syariat-syariat yang nampak yang hukumnya sunnah, seperti apa siwaan, menghadiri jamaah, ya karena penulis ini menganggap menghadiri jamaah ini hukumnya sunnah, jadi ya disunahkan bagi orang tua untuk mengajak anaknya sholat di usia ini.
Taib, memerintahkan anak menutup aurat ini juga wajib. Ketika usia 7 tahun, maka anak sudah diperintahkan untuk menutup aurat. Adapun sebelumnya masih 6 tahun, 5 tahun, maka tidak apa-apa dibiarkan membuka aurat. Tapi kalau sudah 7 tahun dilatih, walaupun belum wajib menutup aurat, tapi kita latih agar mereka nanti ketika dewasa sudah terbiasa. Nah, kita ajarkan kepada mereka apa aurat, aurat seorang muslim kita ajarkan. Walaupun mungkin sebenarnya mereka belum wajib menutupnya, tapi kita ajarkan aurat laki-laki itu antar pusar sampai lutut, misal aurat perempuan, misalkan ketika sholat seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Kemudian di hadapan mahram auratnya antara pusar sampai lutut. Ini pendapat penulis. Adapun pendapat yang kedua dan ini merupakan pendapat yang mungkin bisa kita anggap relevan di zaman ini, yakni auratnya yang nampak saat beraktivitas. Ya, yang nampak saat beraktivitas sehari-hari. Ya, yakni boleh kelihatan lehernya, boleh kelihatan tangannya, boleh kelihatan boleh kelihatan betisnya. Itu boleh. Bagi perempuan menampakkan ini di hadapan lelaki mahram, ayahnya, adik laki-lakinya, pamannya dan seterusnya. Di hadapan wanita lain, yakni antara pusar sampai lutut. Nah, yang paling penting kita ajarkan adalah aurat di hadapan laki-laki lain. Kita ajarkan bahwa sih dia wajib menutup seluruh tubuh. Jadi kalau keluar, kita ajarkan agar mereka menutup dengan sempurna, ya, dari jilbabnya, kaos kakinya, agar mereka terbiasa. Baik. Kemudian mengajarkan anak terkait mahram ini juga penting, mengajarkan kepada mereka siapa mahramnya, siapa mahramnya. Karena mahram ini terkait nanti dengan kepada siapa dia boleh menampakkan bagian tangannya, atau bagian betisnya, atau bagian lehernya. Siapa ya boleh ia tampakkan. Ini dia dijelaskan. Termasuk terkait hukum bersalaman. Si anak ini kalau dengan selain mahram tidak boleh salaman. Nak. Kita kita ajarkan sejak 7 tahun atau 8 tahun. Tapi kalau misalkan sesekali anak ini kelupaan atau mungkin sungkan ya, maka ya kita biarkan. Kita biarkan atau kita ingatkan bahwasanya tidak tidak boleh bersalaman dengan keponakan misalkan. Afwan dengan sepupu ya, dengan saudara sepupu mah. Kalau keponakan mahram ya. Dengan sepupu atau dengan laki lain. Bahkan andai kan itu gurunya sekaligus. Gurunya laki-laki, kita ajarkan untuk tidak bersalaman tangan ketemu tangan. Mahram laki-laki kita ajarkan. Mahram laki-laki itu ini nak, ibumu, nenekmu, buyutmu. Kemudian saudari dari ibu tante ya. Atau nenek maksudnya saudari dari ibu atau saudari dari nenek. Ya, itu masuk dalam kategori bibi. Termasuk bibi ya. Sebenarnya kalau di Indonesia itu bibi tante saya belum paham bedanya. Kayaknya sama aja ya. Kalau di Arab kan ada kholah, ada ammah. Kalau kholah itu dari ibu, ammah dari ayah kan. Intinya adalah saudari dari ayah atau saudari dari ibu. Itu mahram. Boleh salaman dengan mereka. Kakak dari adik. Kakak atau adik, maaf. Kakak atau adik itu mahram. Boleh salaman dengan mereka. Adapun 3 mahram selainnya mungkin tidak apa-apa, tidak disebutin ya. Karena mungkin belum urgen bagi sang anak untuk disebutin. Karena 4 ini mungkin yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari. Atau mungkin sering mereka temui. Ibu, saudari, ayah, saudari ibu, ataupun kakak, adik. Itu mereka punya insya Allah seluruh ini. Tapi kalau 3 selainnya, anak atau keponakan itu kan mereka belum nikah ya, jadi apa-apa nggak disebutin. Yang paling penting 4 ini disebutin, termasuk kalau perempuan disebutin siapa mahramnya, terutama 4 ini mungkin yang cukup untuk kita ajar. Kemudian seputar memukul anak, ini diantara bagian dari tarbiyah anak itulah dengan memukul. Jadi memukul tidak selamanya itu buruk selama memenuhi kriteria berikut. Jadi anak ini ketika berusia 10 tahun ya, kemudian menolak untuk sholat atau malas untuk sholat, malas puasa, termasuk kadang mengenakan hijab, kadang tidak, atau mungkin terbukti berbohong, terbukti melakukan dosa, ya, maka orang tua boleh memukulnya. Bahkan dalam hal ini wajib memukulnya sebagai bentuk amar ma'ruf. Sebagai bentuk amar ma'ruf wajib memukulnya. Bila dirasa
Nah, terima kasih. Jazakallah. Tadi masih di mute sama sama admin. Saya tidak nge-lag tadi ya. Adalah Allah tiba-tiba termute. Tip, jazakallah. Tadi sampai mana ya? Masih memukul ya kalau tidak salah ya. Tip. Jadi pada usia berapa kita diwajibkan memukul? Itu kalau anak sudah genap 9 tahun dan menginjak 10. Jadi nggak harus sampai genap 10 tahun. Ininya sudah genap 9 tahun Hijriah ya. 9 tahun Hijriah. Kemudian menginjak 10 tahun, maka sudah boleh dan wajib untuk memukul bila dirasa memukul ini bermanfaat. Dan sekali lagi pukulannya adalah dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Pukulan yang tidak menyakitkan, yang membuat anak itu jera dan takut untuk melanggar apa yang ayahnya atau ibu perintahkan. Baik. Karena ilat ataupun alasan ketika Nabi Alaihissalam memerintahkan orang tuanya memukul di usia 10 tahun, itu karena usia 10 tahun itu adalah usia di mana anak ini sudah umumnya sudah balik gitu. Bisa jadi, bisa jadi sudah balik dengan adanya mimpi basah. Karena mimpi basah itu sudah bisa terjadi di usia 9 tahun. Ya, sehingga pendapat yang lebih kuat adalah tidak harus nunggu sampai genap 10 tahun. Baik, pada persoalan berikutnya terkait bila Anda memukul maka tidak boleh mengenai wajah. Ya, tidak boleh kena wajah. Artinya di bagian lain, seperti bagian belakang, bagian dada, ataupun bagian punggung gitu ya. Tidak boleh dengan bagian wajah. Kemudian memukul boleh dengan alat apapun, boleh dengan tangan, ataupun dengan ya dengan tongkat, ataupun dengan sapu lidi dan seterusnya, selama tidak melukai. Ininya selama tidak melukai, tidak boleh sampai melukai. Tidak boleh memukul anak sebelum usia 10 tahun. Sebelum usia 9 tahun tidak boleh. Karena pada usia tersebut fisik anak itu belum mampu untuk menerima pukulan. Ya. Ini berdasarkan keterangan dari Ar-Rafi di Asy-Syarhul Kabir. Jadi tidak boleh memukul kurang dari 9 tahun. Nah, ini juga permasalahan penting dari antara bentuk tarbiyah kita kepada anak ketika mereka berusia 10 tahun. Ya, ini memisah ranjang anak yang berusia 10 tahun. Memisah ranjang anak ketika berusia 10 tahun. Hukumnya apa? Hukumnya wajib memisah ranjang mereka ketika berusia 10 tahun. Ini berdasarkan keterangan dari Taqiyuddin Hisni dalam Kifayatul Akhyar. Apabila anak kecil itu sudah berusia 10 tahun, ya, ketika anak kecil, laki-laki atau perempuan telah menginjak usia 10 tahun, maka wajib untuk memisahkan mereka dengan ibu. Dipisahkan dengan ibu dan ayah. Pisahin. Termasuk dipisahin dengan saudara laki-laki atau saudara perempuan ya. Walaupun sama-sama laki-laki, tetap dipisah. Sama-sama perempuan tetap dipisah. Apalagi kalau laki-laki perempuan, lebih wajib lagi untuk dipisah. Tata cara misalnya bagaimana? Ada dua tata cara. Yang pertama, masing-masing dikasih ranjang berbeda. Masing-masing dikasih ranjang yang berbeda. Sekalian beda kamar lebih baik. Apalagi kalau laki perempuan. Apalagi kalau laki-laki perempuan, bagusnya beda kamar. Tapi kalau misalkan sama-sama laki-laki atau sama-sama perempuan, boleh tetap satu kamar. Dan cara pertama lebih bagus, yakni dengan ranjang yang berbeda. Misalkan apa? Ranjang yang tingkat gitu ya. Ada ranjang satu, ranjang dua. Itu sudah dianggap dipisahkan. Atau misalkan dua ranjang ya dipisahkan. Dua ranjang yang berbeda. Intinya masing-masing dapat satu ranjang atau satu kasur. Tapi kalau misalkan tidak bisa, bisa juga satu ranjang tapi dipisah. Satu ranjang gitu ya. Tapi dipisah tidurnya. Satu di kanan, satu di kiri. Dipisah dengan bantal misalkan atau guling. Itu juga boleh. Itu juga boleh. Tapi cara ini diperbolehkan dengan syarat tidak dalam keadaan telanjang kalau tidur. Dan umumnya orang Indonesia insya Allah enggak. Kalau tidur pasti pakai pakaian tidur. Karena orang Arab ya antara kebiasaan ya di masa penulis atau di masa dulu. Itu kalau tidur dengan maaf telanjang. Sehingga berbahaya kalau misalkan eh, dibiarkan tidur dalam keadaan seperti itu. Atau misalkan ada fitnah, dikhawatirkan ada fitnah. Nah, maka harus dengan cara yang pertama. Masing-masing dengan ranjang yang berbeda. Baik, ini keterangan ini saya dapatkan dari kitab yang saya nulis ini. Dan itu juga disebutkan oleh beberapa ulama lainnya. Hikmahnya apa? Hikmah memisah anak ketika 10 tahun. Hikmahnya adalah ketika usia 10 tahun, itu kemungkinan timbul syahwat. Karena biasa umur usia 10 tahun, itu mereka sudah balik. Mereka sudah balik. Apalagi kalau keluar mani atau misalkan mimpi basah di usia 9 tahun. Kan sudah balik. Dan biasanya sudah ada syahwat. Jangankan belum, jangankan ketika balik. Sebelum balik ada saja, mereka sudah ada ketertarikan dengan lawan jenis. Sehingga dikhawatirkan ada sesuatu yang tidak ada tuhmah atau ada tuduhan-tuduhan yang tidak baik atau ada prasangka-prasangka mungkin yang tidak baik dari orang tuanya. Sehingga lebih baik sekalian di, dipisah untuk menutup kemungkinan itu. Untuk menutup kemungkinan itu.
Dan ini sekali lagi hukumnya wajib. Kemudian yang terakhir dari pembahasan kita, wajib juga bagi orang tua untuk mengajarkan, mengenalkan kepada mereka tanda-tanda balik. Tanda-tanda balik. Tanda-tanda balik itu apa saja. Dan juga memberitahu kepada mereka bahwasanya ketika mereka balik, maka sudah tercatat sebagai mukallaf. Yang mana kewajiban-kewajiban dalam syariat itu sudah harus dilakukan. Tidak ada dispensasi. Artinya kalau nggak ngelakuin, maka dosa. Baik. Kemudian dosa-dosa yang akan dilakukan, dosa-dosa yang nanti dilakukan oleh anak tersebut juga akan terhitung sebagai dosa. Beda dengan sebelumnya, ketika usianya masih tamyiz, kalau melakukan dosa maka nggak dihitung. Orang tuanya juga nggak dosa juga kalau misalkan anaknya ngelakuin itu. Tapi kalau sudah balik, ya maka anak ini sudah ada catatan amal. Catatan amal keburukan ya. Kalau catatan amal kebaikan itu sudah ada sejak tamyiz. Tapi kalau catatan amal keburukan itu baru ada ketika anak ini balik. Nabi Alaihissalam menyampaikan rufi al-qalamu an thalath. Pena, artinya pena pencatatan dosa ya. Itu diangkat dari tiga golongan. Di antaranya adalah anis sabiyu hatta yahtan. Pada diri anak sampai ia balik. Sampai ia balik. Jadi kita ajarkan tentang permasalahan pokok ini. Ini permasalahan pokok yang harus diajarkan kepada anak. Dan kita ajarkan juga tanda-tanda balik agar mereka juga ngaku misalkan mimpi basah atau apa atau haid. Mereka menceritakan kepada orang tuanya dan nanti orang tuanya yang menghukuminya ini sudah balik atau belum. Pada laki-laki atau perempuan, baliknya adalah dengan mimpi basah. Nanti mimpi basah juga terjadi pada perempuan. Kalau misalkan nggak ada mimpi basah, nah itu 15 tahun. Tapi umumnya mimpi basah. Anak itu umumnya mimpi basah. Tapi pada kalanya nggak mimpi basah sampai 17 tahun misalkan. Maka sejak umur 15 tahun dihukumi balik. Kemudian khusus anak perempuan, maka dengan keluarnya darah haid. Keluarnya darah haid pada usia 9 tahun. Baik. Alhamdulillah sudah selesai dari pembahasan fikih seputar anak, yang mana kita bahas dengan sangat ringkas sekali dan mungkin agak sedikit cepat dari di beberapa pembahasan. Oleh karena itu memang tidak cukup kalau tiga pembahasan tadi dibahas dalam satu pertemuan. Sebenarnya ada pembahasan lain yang ingin saya sampaikan terkait permasalahan ketiga ya, terkait potret-potret para ulama di dalam mendidik anaknya. Dan sebenarnya tadi sudah saya siapkan, tapi sebenarnya tidak cukup. Semoga nanti ada kesempatan lain, atau mungkin nanti akan saya adakan daurah di platform kami di Fawzi Syafi'iyah. Mungkin nanti bisa kita adakan sendiri insya Allah, dan teman-teman nanti boleh mengikuti platform kami. Nanti akan kita umumkan di situ insya Allah daurah lanjutan terkait kisah-kisah ya lebih tepatnya potret para salaf di dalam mendidik anaknya. Berarti sebagai bentuk ini ya aplikasi ya dari yang kita sampaikan. Kita sampaikan lagi lebih kepada teori atau mungkin tuntunan ya yang ada pada kita kita para ulama. Adapun aplikasi secara langsungnya, maka kita perlu melihat bagaimana para salaf mendidik, mengajarkan anaknya. Demikian yang dapat kami sampaikan dari pembahasan yang ringkas ini. Semoga bermanfaat terutama bagi kami, bagi saya sebagai ayah, dan juga bagi teman-teman sekalian. Saya kembalikan kepada Ustadz Ihsan, Ihsan, untuk acara berikutnya. Silakan. Jazakallah khairan Ustadz Nadia Syarifah atas pemaparan materinya. Alhamdulillah kita mendapatkan beragam pelajaran fikih yang perlu dipelajari mulai dari anak masih bayi bahkan sampai tadi menginjak balik. Dan insya Allah dari apa yang beliau sampaikan ini berupa PDF materi telah dibagikan di kolom chat ya teman-teman semua. Dan juga teman-teman apabila masih ada yang belum dapat mendownload file tersebut, nanti bisa hubungi admin agar bisa langsung dikirimkan di WA-nya masing-masing. Baik, Ustadz, kita masuk ke sesi tanya jawab. Sudah ada 3 penanya yang raisen dan juga tadi di kolom chat sudah ada pertanyaan. Namun sebelum itu kami perlu sampaikan kembali bahwasannya apabila teman-teman ingin dan juga tertarik untuk belajar parenting lebih dalam lagi dengan berbagai pendekatan dari keilmuan lain, mulai dari kesehatan, psikologi, manajemen keluarga, dan juga keuangan, nantinya teman-teman bisa bergabung belajar bersama saya Akademi, tepatnya di series parenting.
Dan nanti teman-teman bisa dapatkan promo menarik dengan menambahkan kode ST33. Sekali lagi, kode ST33 nanti dapatkan promo yang menarik dari kami. Oke, kita persilahkan bagi yang raise hand tercepat kepada Saudari Aisyah Sukma, disilahkan. Bismillah. Izin bertanya Ustaz. Eh, saya ada dua pertanyaan. Yang pertama terkait tentang hukum sholat membawa menggendong bayi. Itu kan misalkan eh, dalam kondisi terdesak itu boleh nggak Ustaz menggendong sholat sambil menggendong bayi sedangkan bayi itu memakai pampers. Itu yang pertama. Iya. Terus yang kedua mengenai membelajarkan anak untuk puasa. Nah, di negara kita ini itu ada tradisi yang namanya puasa setengah hari, Ustaz. Hmm. Itu gimana, Ustaz? Apakah diperbolehkan? Syukran, Ustaz. Baik. Jazakallah. Baik, bagus ya pertanyaannya. Cukup relevan dengan pembahasan kita. Pertanyaan pertama, tadi sudah kita singgung sebenarnya, pendapat yang dikuatkan penulis adalah tidak boleh. Tidak boleh. Tapi ini bukan ranah yang sifatnya ijma atau kesepakatan ya. Di sana ada ranah khilaf. Ada dua pendapat. Tapi mereka sepakat. Ada titik sepakatnya. Sepakatnya apa? Kalau Pampers tadi diyakini tidak ada najisnya. Artinya Pampersnya baru diganti misalkan. Kan kemungkinan najisnya kan ya sedikit gitu ya. Insya Allah kita yakini suci. Apalagi nanti kalau habis sholat dicek lagi ternyata masih suci maka aman. Tidak ada khilaf kalau sholatnya sah. Yang jadi khilaf adalah ketika digendong kita yakin ada najisnya. Itu ada khilaf di kalangan para ulama. Ada dua pendapat. Pendapat jumhur ulama mengatakan tidak batal, tidak mengapa. Adapun pendapat Madzhab Syafi'i, tadi kita kan menukil kitab-kitab Syafi'i ya, itu batal atau sholatnya tidak sah. Ini pendapat yang lebih aman sebenarnya. Tapi kalau kita terdesak, sebenarnya disampaikan oleh eh, penanya tadi, kalau terdesak, maka tidak apa-apa kita mengamalkan pendapat yang mengatakan tidak batal. Dan ini ada kemudahan bagi para ummahat, gitu ya. Ada kemudahan. Apalagi di zaman ini memang kita nggak bisa lepas dari pampers. Beda dengan zaman dahulu, ya mungkin nggak ada pampers gitu ya. Kalau anak ini ngompol ya sudah dibersihin, digendong lagi gitu ya. Kalau zaman sekarang ada pampers, kadang kita bisa sampai berjam-jam eh, membiarkan anak tadi dengan pampers. Jadi sekali lagi kalau terdesak tidak masalah. Terkait pertanyaan kedua, mengajarkan puasa adalah puasa secara sempurna. Itu yang dianjurkan dalam syariat. Itu yang dianjurkan dalam syariat. Tapi kalau anak ini tidak mampu, ya maka jangan dipaksa. Misalkan apa? Anak ini mampunya yang setengah hari. Maka ya tidak apa-apa kita biarkan dia setengah hari aja tidak apa-apa nak. Tapi nanti lanjut lagi gitu ya. Dan kita sampaikan kepada mereka bahwa ini bukan puasa yang dapat pahala nak. Jadi kamu dapat pahala kalau puasa sampai maghrib. Karena sekali lagi anak ini kalau sudah tamis, puasa sampai maghrib terhitung sebagai puasa yang sah dan dapat pahala. Gitu ya. Sekali lagi tadi sudah kita berikan kaidah, ibadahnya anak yang sudah memais itu sah. Artinya apa? Kalau anak tadi 7 tahun, kita ajarkan puasa sampai maghrib, maka mereka dapat pahala full dan dapat pahala puasa sunnah. Tapi kalau puasanya yang setengah hari, mereka nggak dapat pahala. Kenapa? Karena ya batal berarti kan puasanya. Kita sampaikan kepada mereka bahwasanya ini bukan bukan namanya. Ini kamu karena nggak kuat nggak apa-apa. Nanti, nah gitu. Ya, jadi yang ada di masyarakat kita sebenarnya bagus ya untuk menjembatani agar anak tadi tetap mau puasa, kita sampaikan apa? Nanti beduk ya bukannya. Tapi sekali lagi itu sebagai mungkin tahap awal lah. Usia 7 tahun tidak apa-apa. Nanti usia 8 tahun, 9 tahun, kalau bisa dilatih secara bertahap. Misalkan 7 tahun tidak apa-apa, wis puasa beduk tok. Beduk ya, kalau bahasa Jawa itu puasa beduk. Nanti tahun berikutnya, kalau bisa sudah full, nah. Atau mungkin diselang-seling. Nanti kalau sudah 9 tahun, 10 tahun, baru kita perintahkan agar full. Demikian. Allah alam. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Pada saudara Fahar Abu Firas, disilahkan.
Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Semoga Allah Ilaik. menjaga Ustaz dan keluarga. Terima Amin. kasih atas kesempatannya. Amin. Afwan Ustaz mau bertanya terkait dengan yang pertama untuk penamaan bayi Ustaz. Jadi tadi dijelaskan bahwa untuk penamaan bayi itu ada nama baik, makruh dan haram. Yang saya tanyakan itu untuk penamaan bayi, apakah bisa dengan nama-nama selain dengan yang Ustadz tadi sebutkan, bahwa nama-nama nabi dan seterusnya. Misalnya kita mau mengambil nama-nama baik selain dengan nama-nama yang tadi dijelaskan oleh Ustadz. Terus yang kedua, pertanyaan saya terkait dengan ketika kita memerintahkan anak untuk sholat. Itu kan tadi dijelaskan bahwa ketika anak genap 7 tahun. Yang saya tanyakan, apakah genap 7 tahun itu maksudnya sudah masuk umur ke-8 atau masuk ke umur ke-7, Ustaz? Seperti itu. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah. Baik. Bagus ya pertanyaannya. Terkait pertanyaan pertama, nama-nama yang kita sampaikan tadi, selama tidak mengandung unsur kemakruhan atau unsur keharuman, boleh. Walaupun itu bukan nama nabi atau mungkin bukan nama yang diambil dari kata abdun yang disebutkan kepada Allah, maka tidak masalah. Selama tidak ada unsur kemakruhan, ada unsur keharuman. Jadi kita sebutkan tadi yang makruh dan yang haram, berarti apa? Selain itu, selain yang memenuhi kriteria haram ataupun makruh, maka boleh. Boleh. Ya. Seperti menamakan anak dengan nama-nama orang salih. Ya. Seperti apa yang tidak kita sebutkan tadi misalkan ya. Misalkan dengan bahasa Indonesia sekalipun tidak masalah. Ya, anak ini diberi nama dengan bagus misalkan. Ini nama-nama ya yang konotasinya baik di bahasa Indonesia, bagus, budi ya, orang ini berbudi. Tapi kalau dengan bahasa Arab maka lebih baik lagi dengan bahasa. Karena nanti akan dipanggil di hari kiamat dengan nama itu. Misalkan nama Hasan. Hasan itu kan tidak ada dari sini ya. Beri nama dengan nama Hasan. Ya, walaupun Hasan juga nama orang saleh atau nama misalkan eh, Hamid ya, nama Hamid itu kan nggak ada juga di sini tadi. Itu nama-nama yang baik. Nama yang baik. Walaupun Hamid juga sebenarnya nama Allah kan ya. Hamid, nama Allah. Tapi sekali lagi nama Allah, kita boleh menamakan diri dengan nama-nama Allah selama itu bukan khusus untuk Allah. Bukan khusus untuk Allah. Bukan hanya bukan khusus untuk Allah saja. Seperti misalkan Rahman, tidak boleh kita menamakan dengan Rahman, kan itu khusus untuk. Tapi kalau nama Rahim boleh atau nama Karim boleh. Namain dengan nama Karim boleh. Walaupun Karim itu asma Allah, di antara asma Allah. Termasuk tadi Hamid, Hamidum Majid, Hamid diberi nama dengan nama Hamid atau diberi nama dengan nama Majid, nama Rashid, ya itu boleh. Karena itu bukan khusus untuk Allah saja. Kemudian terkait pertanyaan berikutnya, eh, semua usia yang kita sebutkan tadi itu adalah ketika genap, ketika genap tahun tersebut. Misalkan apa? Tadi 2 tahun, 2 tahun disapih tadi, tidak kita sebutin ya ketika disapih tadi, disapih 2 tahun. Maksudnya apa? Genap 2 tahun, nginjak 3 tahun. Termasuk tadi ketika anak itu 7 tahun, maksudnya 7 tahun sempurna, genap 7 tahun, nginjak 8. Yang menjadi ranah khilaf adalah pada memukul. Ada ranah khilaf. Apakah harus sempurna 10 tahun ataukah cukup anak ini sudah sempurna 9 tahun tapi nginjak 10. Artinya belum genap 10 tahun ya, tapi udah mau 10 gitu ya. Itu ada khilaf memang. Yang kita nukil tadi adalah pendapat paling kuat. Bahwasanya memukul tadi adalah pada usia 9 pas. Kemudian menginjak usia 10 tahun. Karena ada ilat atau ada alasan lain. Yakni apa? Umumnya anak itu 10 tahun bisa jadi sudah balik. Itu di antara alasannya. Walaupun Ibnu Hajar misalkan, Ibnu Hajar mengatakan ya 10 tahun di hadis Nabi tadi ya 10 tahun genap. Itu pendapatnya Ibnu Hajar. Bahwasanya 10 tahun di hadis Nabi alaihi salatu wasalam, wadribu 'alaiha wahum abna'u asyr. Maksudnya adalah ketika mereka 10 tahun genap. Maksudnya apa? Menginjak 11. Menginjak 11. Ala kulli hal yang ditanyakan oleh tadi ya 7 tahun itu 7 tahun genap.
genap 7 tahun plus sudah tamyiz. Jadi tidak hanya 7 tahun saja, 7 tahun plus tamyiz. Bisa jadi 7 tahun, tapi nggak bisa makan sendiri, minum sendiri. Masih nggak bisa bedain mana baik, mana buruk. Berarti belum tamyiz kan. Tapi umumnya, Nabi menyebutkan 7 tahun, karena umumnya anak itu sudah 7 tahun, itu biasa sudah tamyiz. Anak ini kalau sudah 7 tahun, biasanya sudah tamyiz. Itu diantara sebab beliau mengkhususkan dengan usia 7 tahun. Demikian. Karena melihat keumuman. Anak yang 7 tahun sudah tamyiz biasanya. Demikian. Allah. Baik, sebelum kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, kami himbau kepada rekan-rekan sekalian untuk pertanyaan satu saja ya terlebih dahulu, agar memberikan kesempatan kepada teman-teman yang lain untuk bertanya. Sehingga satu kesempatan bertanya untuk satu pertanyaan saja. Baik, kita coba cek di kolom chat ada pertanyaan yang masuk. Kita ke sini terlebih dahulu. Dari saudari Nanda Ramadhani, terkait akikah Ustadz, bila orang tua tidak mampu mengakikah kita saat usia sebelum balik dan pada saat kita dewasa mampu untuk membeli syarat akikah, apakah kita membeli sendiri lalu mengakikah kita sendiri atau dengan lantaran orang tua dengan memberi sejumlah uang kepada orang tua untuk mengakikah kita? Bagus pertanyaannya. Tadi sudah kita sebutkan secara ringkas bahwasanya dalam hal ini yang mengakikahkan adalah diri anak sendiri atau anak itu sendiri, bukan diwakilkan ke orang tua atau bukan dikasihkan ke orang tua, bukan dikasihkan ke orang tua karena yang disunahkan adalah dirinya, bukan orang tuanya. Kesunahan pada orang tua sudah gugur ketika anak itu balik. Artinya apa? Orang tua udah nggak disunahin lagi. Walaupun kita ngasih ke orang tua, ya malah nggak dapat nanti pahala akikahnya. Ya, jadi yang disunahkan adalah ketika anak ini balik dan punya uang, maka dia mengakikahkan dirinya sendiri. Karena ada riwayat juga dari Nabi SAW, belum mengakikahkan diri beliau sendiri. Ada riwayat dari Nabi, walaupun ini diperselisihkan para ulama riwayatnya, antara benar ataupun tidak. Tapi intinya, para ulama menjelaskan bahwasanya disunahkan bagi sang anak untuk mengkodok ya istilahnya juga. Jika sudah dewasa, termasuk tadi menyedekahkan emas ataupun perak seberat rambutnya. Yang dia kira-kira itu beratnya sekian. Demikian. Baik, kami persilahkan kepada saudara Hanif Ainur Rafi untuk bertanya secara langsung, namun ingat ya, satu pertanyaan saja terlebih dahulu. Silahkan. Baik, syukran Pak Ihsan, jazakallah juga Ustadz atas materi yang sudah disampaikan. Saya ada pertanyaan. Kan tadi sudah dijelaskan kalau ada rangkaian sunnah di bayi. Lalu misal sunnah-sunnah tersebut dijadikan satu Ustadz. Misal di hari ke-7 itu diadakan soleh untuk itu esok hari atau setelahnya akan diadakan khitan karena lepas akhir begitu. Jazakallah. Iya, oh iya kok. Tadi agak putus-putus nggak, Mas Ihsan kayaknya? Iya, sempat terputus. Iya, jadi yang saya tangkap Ya, menggabungkan kesunahan-kesunahan di hari ke-7 begitu ya, kalau nggak salah. Ya, sebenarnya rata-rata kesunahan ini di hari ke-7 memang. Rata-rata di hari ke-7 yang paling afdol. Kecuali mungkin yang pertama. Yang pertama ini memang kesunahannya di hari pertama. Tujuannya apa? Tujuannya agar kalimat yang pertama didengarkan oleh bayi itu adalah kalimat tauhid terkait adzan dan iqamah. Kalau dikumandangkan hari ke-7, apakah mendapatkan kesunahan? Wallahu ta'ala alam, kami belum pernah menjumpai atau belum menjumpai keterangan yang gamblang dari para ulama. Kalau dilihat dari hadis-hadis yang sampai pada kita, bahwasanya dilakukannya adalah ketika lahir. Ketika lahir. Karena ada kata hina waladathu Fatimah, misalkan di sini hadis Ubaidillah tadi. Tapi kesunahan lainnya seperti tahnik boleh digabung di hari ke-7. Ya, tidak harus di hari pertama.
walaupun lebih utama di hari pertama ya, lebih utama di hari kelahiran. Jadi tahnik, akikah, kemudian memberi nama, termasuk tadi mencukur rambut bayi, menyedekahkan perak seberat rambut, itu bisa digabung jadi satu. Adapun khitannya itu lebih bagus besoknya. Jadi hari ketujuh tadi itu dikasih nama anaknya, kemudian dikasih pengumuman, akikah ya, kemudian dicukur gundul rambutnya, kemudian disedekahkan ya, seberat timbangan rambutnya, baru besoknya dikhitan. Lebih utama di hari ke-8-nya. Karena hari ke-7 tadi kan makruh ya. Dan juga ada wallah alam ya kalau secara medis bagaimana. Tapi kalau penjelasan para fuqaha, hari 1 sampai hari 7 itu makruh. Ya, sunahnya di hari ke-8. Semoga bisa menjawab. Baik, Ustadz, apakah kita batasi berapa pertanyaan kembali lagi atau mungkin berpatokan pada waktu? Ya, saya ikut aja, ikut panitia aja. Saya kosong insya Allah. Sampai jam 11 pun kosong. Masya Allah. Baik, kita coba maksimalkan agar pertanyaan dari rekan-rekan terjawab. Namun sekali lagi kami himbau untuk tetap satu pertanyaan saja agar teman yang lain bisa kebagian seperti itu. Ustadz, ini di kolom chat ada pertanyaan bagaimana adab seorang ibu berpakaian di depan anak laki-lakinya. Apakah diperbolehkan memakai baju pendek tanpa lengan dan juga celana pendek? Baik, bagus pertanyaannya. Ini kembali kepada pembahasan mahram, pembahasan mahram dan pembahasan aurat. Sekali lagi ini sudah harus kita ajarkan kepada anak agar anak kita itu tahu mana mahram, mana aurat ya. Kadang beberapa murid yang kami ajar di SMP, sudah SMP, bahkan beberapa sudah SMA. Tapi mereka nggak tahu pembahasan aurat ya. Dan mereka juga nggak tahu mana mahramnya. Bisa jadi mereka tidak diajarkan di sekolah, atau mungkin diajarkan tapi tidak maksimal, cara pengajarannya yang keliru, atau mungkin orang tuanya tidak mengenalkan. Itu penting, mengenalkan dua permasalahan pokok ini, siapa mahramnya dan bagaimana ketentuan auratnya. Nah, tadi kita sebutkan, ketentuan aurat perempuan, enggak sudah perempuan balik ya yang kita maksud di sini ya. Tapi kita sebutkan tadi, diperintahkan ya, untuk diajarkan kepada anak sejak dia 7 tahun. Walaupun sebenarnya belum wajib dia untuk eh, menutup aurat secara sempurna. Wajibnya kalau sudah balik. Tapi aurat ibu di hadapan lelaki yang itu mahramnya ya, ibu di hadapan anak ya, itu masuk dalam kategori ini. Saya beri tanda kuning ya, masuk dalam kategori ini. Ya, pendapat pertama itu antara pusar sampai lutut. Ya. Ini mungkin kalau bahasa kita maaf ya, mungkin vulgar gitu ya, pusar sampai lutut. Tapi demikianlah para fuqaha menyebutkan hukum. Ya, kalau di zaman sekarang mungkin terlihat kurang elok lah ya. Kalau menampakkan bagian antara pusar sampai lutut atau bagian di atas pusar misalkan ya, kurang elok ditampakkan. Ya, apalagi di zaman yang serba fitnah ini. Maka pendapat kedua bisa menjadi solusi, yakni boleh menampakkan bagian-bagian yang itu nampak ketika aktivitas wajah, leher. Ibu-ibu ya, ketika aktivitas apa sih yang kelihatan? Kalau dia pakai daster misalnya, yang kelihatan kan apa? Leher, kemudian maaf, betis, kemudian tangan ya, kemudian juga mungkin di atas lengannya itu juga mungkin kelihatan, itu tidak masalah. Itu adalah hal-hal yang umumnya kelihatan atau nampak ketika mereka aktivitas sehari-hari di rumah, nyuci, nyapu, dan semisalnya. Tapi andaikan orang tua ingin menutup secara sempurna, apalagi kalau anaknya sudah usia 10, 11, 12, maka ini lebih baik. Tapi tidak kita katakan juga itu wajib ya. Tidak. Karena tidak wajib menutup aurat secara sempurna di hadapan anaknya, di hadapan lelaki mahram, termasuk di hadapan ayahnya. Itu tidak wajib. Tapi kalau yang menutup sempurna ya nggak masalah juga ya. Nggak masalah. Jadi kita kembali kepada pembahasan ini. Demikian, Ustaz. Baik, Ustadz, ini ada yang konsultasi pemberian buah hatinya nih, Ustadz. Insya Allah. Bagaimana dengan nama Nadira Asyifa Putri? Apakah makna nama tersebut baik dalam Islam, Ustadz? Iya, nama yang paling utama adalah satu nama. Karena kita akan dipanggil dengan nama itu di hari kiamat. Yang paling utama satu nama. Ini kita bicara utama dan kayaknya. Paling utama satu nama. Misalkan diberi nama dengan Ahmad, Muhammad, Nadhira. Ya, itu nama-nama yang bagus.
Tapi bolehkah memberi nama dengan lebih dari satu nama? Itu Ibnu Qayyim juga menjelaskan dalam kitab Tuhfatul Al-Wadud, itu boleh memberi anak dengan lebih dari satu nama. Seperti orang Indonesia, kan nggak umum kalau cuma satu nama ya, nggak umum gitu. Cuma diberi nama Syarifah atau Sofia, ya Sumayyah, nggak umum ya. Umumnya kadang Sumayyah apa gitu, itu nggak apa-apa. Dan nama yang disebutkan tadi, nama Nadhira itu bagus. Nadhira itu bisa dari kata non, dot, dan ra yang artinya berseri-seri. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Itu kan dalam surat Al-Qiyamah. Wajah mereka di hari kiamat itu nadhirah, berseri-seri. Ini nadhirah bagus, insya Allah. Kemudian Asyifa juga bagus, boleh memberi nama dengan Asyifa. Putri boleh, nama putri baik. Tidak ada unsur apa namanya keburukan di sana. Boleh, nama-nama yang dibolehkan. Nadhiro apalagi itu nama yang baik dengan harapan semoga anak kita nanti itu wajahnya berseri-seri, bahagia baik di dunia ataupun di akhirat insya Allah. Dan puncak dari kebahagiaan adalah nadhiro, melihat wajah Allah nanti di akhirat. Allah menyebutkan dengan kalimat wujuhu yauma idzin nadhirah dengan dot. Itu sudah bagus dengan DH ya. Tapi lebih penting lagi manggilnya. Manggilnya juga dengan dot ya nanti ya. Manggilnya dengan dot. Jangan jangan Nadira. Nadira pakai dal itu nggak fasih. Maknanya bisa berubah. Kan bahasa Arab itu kalau berubah kata bisa berubah makna kan. Jadi kalau namanya misalkan Fadil pakai dot itu yang manggilnya Fadil. Iya Fadil. Bukan Fadil. Fadil pakai dal. Nah, ya nggak ada artinya jadinya. Termasuk tadi Nadhirah sudah bagus tapi harus diiringi dengan cara manggilnya yang benar juga. Jangan dia panggil Dira atau dipanggil Nadir. Malah kalau Nadir ya artinya jarang gitu. Artinya jadi sekali lagi nama yang bagus harus diiringi dengan manggilnya yang bagus juga. Karena panggilan yang baik itu sebagai doa. Kita panggil Naudhiro Naudhiro dengan untuk dan juga dengan mangkat. Gitu ya. Masya Allah. Eh, dengan demikian bukan hanya secara tulisan dan hurufnya ya Ustaz. Namun Benar. dari segi makhraj dan mungkin pronunciation-nya juga Benar. Iya, iya. Benar. disesuaikan. Baik. Em, kita ke pertanyaan secara langsung kepada Saudara Muhammad Farhan. Disilahkan. Baik, tes tes. Assalamualaikum. Eh, Ustadz, izin bertanya, jadi untuk usia balik yang 9 tahun genap itu wajib hijriah atau tanggalnya atau gimana ya Ustadz? Syukuran. Oh iya, bagus. Tadi enggak saya jelaskan secara lengkap ya. Ini lebih rinci memang di kitab fikih ya. Teman-teman kalau belajar Safinatun Najah misalkan, itu di awal itu bahas bab itu. Terkait usia 9 tahun yang dimaksud penulis adalah 9 tahun genap. Genap 9 tahun. Genap 9 tahun. Termasuk perempuan tadi genap 9 tahun. Artinya apa? Kalau perempuan, anak perempuan, haid atau keluar darah di usia 8 tahun, usia 7 tahun, maka belum dihukumi haid. Itu masih darah kotor atau darah penyakit. Jadi anak ini belum wajib sholat. Kemudian artinya belum wajib secara taklif ya, belum ada taklif. Kemudian anak tadi kalau andai kan keluar mani di usia 8 tahun juga, itu juga belum dianggap balik. Sampai usianya 9 tahun. Sampai usia 9 tahun dan keluar mani baru dianggap balik. Sekali lagi 9 tahun secara genap. Secara genap. Dan ini adalah hitungan hijriah. Setiap hitungan dalam syariat itu pakai hijriah ya, bukan pakai masehi. Karena syariat itu ya ta'aluk ataupun keterikatannya dengan tanggalan-tanggalan atau dengan bulan-bulan eh, hijriah, bukan bulan-bulan masehi ataupun bulan syamsiah. Terkait 9 tahun Ustaz, apakah itu sepakat para ulama? Jawabannya juga tidak. 9 tahun tadi adalah pendapat jumhur. Pendapat jumhur dari kalangan 4 madhab. Itu mereka mayoritas menganggap bahwasanya usia yang dianggap balik adalah ketika 9 tahun keluar darah haid ataupun mimpi basah. Tapi sebagian ulama ya tidak mengikuti pendapat ini. Di antaranya Syekhul Islam misalkan Ibnu Taimiyah. Beliau tidak menganggap usia, tidak menganggap usia tertentu. Intinya kalau anak tadi haid di usia berapapun, ya sudah haid, dianggap haid dan balik. Anak ini mimpi basah di usia 7-8 tahun sudah dianggap balik begitu ya. Tapi pendapat kedua ini mungkin lebih hati-hati. Jadi kalau anak ini sudah haid misalnya 8 tahun haid, ya sudah hati-hati kita anggap balik, kita perintahkan dia untuk sholat, kita wajibkan dia untuk
menutup aurat dan semisal sebagai kehati-hatian berarti ya. Tapi umumnya kita bicara umumnya wanita itu haid, perempuan itu haid kalau usianya di atas 9 umumnya, apalagi di Indonesia. Ada nggak pernah jumpai nggak perempuan yang haid di usia kurang dari 9? Pernah nggak jumpai teman-teman di sini? Dari 150 ini. Ada nggak yang pernah jumpai haid di usia 8 tahun atau 7 tahun? Karena kira jarang. Ya, jarang. Atau bahkan mungkin nggak ada. 1 banding berapa gitu ya, kalau ada. Oleh karena itu, para ulama ini melakukan riset dahulu ketika